Di dalam bandara umum yang sama di kota Freiburg, Felix sedang duduk di terminal, menunggu 40 tim mencapai bandara sehingga mereka semua akan diangkut dengan pesawat komersial kembali ke Berlin. Itulah yang diberitahukan kepada mereka setelah mendarat di sini dengan helikopter. Sejauh ini, hanya sekitar 20 tim yang memadati terminal. Namun, hanya ada beberapa bisikan dan gumaman yang terdengar di sana-sini meskipun 200 junior berkumpul di satu tempat. Felix dapat melihat bahwa mayoritas tim memiliki satu atau dua anggota yang terpisah dari kelompoknya. Mereka terus-menerus melirik ke langit-langit tanpa sadar atau saling melotot, bersiap untuk memulai perkelahian berdarah. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Sylvia yang menundukkan kepalanya saat ia duduk menjauh dari rekan satu timnya. Felix tahu bahwa ia mungkin masih merasa terganggu karena tidak mengamankan bendera untuk setiap anggota. Bukan berarti dia peduli dengan masalahnya. Dia masih belum begitu dekat dengannya untuk ikut campur dalam urusannya. Jika bukan karena itu, Felix akan memberinya dua bendera tambahan itu alih-alih memberikannya kepada Olivia. Dia tidak memberikannya hanya untuk bersenang-senang tetapi dia punya rencana dalam pikirannya yang mungkin dapat membantu Olivia berubah menjadi lebih baik. Tak lama setelah, Felix dan yang lainnya diminta menuju gerbang nomor 21. Setelah berbaris, mereka memasuki pesawat satu persatu. Felix berjalan ke kabin kelas 1 dan duduk dengan nyaman di satu kursi dekat jendela. Kelas 1 hanya diperuntukkan bagi kapten dan wakil kapten dari setiap tim. Jadi, Felix menyuruh Adam si pengganggu duduk di depannya, merusak kenyamanannya. Namun, setelah melihat Sylvia lewat, Felix memberi isyarat agar dia duduk di kursi Adam. Meskipun hal ini sangat tidak sopan kepada Adam, dia tetap menerimanya dengan senang hati sambil berdiri dan memberi jalan bagi Sylvia. Silakan, Sylvia mempertimbangkannya sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan duduk di depan Felix. Melihat mereka tidak berbicara, Adam berasumsi bahwa itu karena dia berdiri di depan mereka. Permisi, dia menganggukkan kepalanya dengan sopan lalu berjalan menuju kursi kosong di bagian belakang kabin. Setelah Felix melihat bahwa dia sudah pergi, dia tersenyum sekilas kepada Sylvia sebelum menutup matanya. Tolong bangunkan aku saat kita mendarat. Baiklah. Sylvia langsung setuju tanpa basa-basi. Kemudian, dia menatap wajah pria itu dalam-dalam selama beberapa detik sebelum menoleh ke jendela, mengamati pantulan dirinya di kaca. Apakah kulitnya lebih halus dan pucat daripada kulitku atau aku hanya berkhayal? Sylvia menyentuh pipinya 2 kali sebelum melirik Felix dan jendela. Tak lama kemudian, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengambil gambar Felix dengan gelangnya. Begitu dia melakukannya, Ratu memberitahu Felix tentang hal itu karena ini menyangkut privasinya. Felix, yang berada di rumah androksanya, hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, biarkan saja dia. Sementara itu, Sylvia terlihat memiliki 2 hologram tak kasat mata yang saling terhubung. Satu berwajah Felix dan satu lagi berwajahnya sendiri. Dia kemudian mengklik tombol lebih besar dari deteksi kurang dari, ingin melihat apakah kulit Felix ada noda atau tidak. Beberapa saat kemudian, hasilnya keluar, membuat ketenangan Sylvia yang tadinya dingin menjadi hancur. 0%. Apa sih yang dia pakai untuk perawatan kulitnya? Aku mau itu. Mata Sylvia tiba-tiba beralih ke Felix dan menatapnya dengan kagum dan penuh nafsu. Kalau ingatan Felix tidak jelek, dia pasti ingat kalau Sylvia dikenal karena 2 hal, sifatnya yang dingin dan yang kedua obsesinya dengan perawatan kulit. Kulitnya yang putih susu saat ini tidak alami karena ia menggunakan banyak produk dari bumi dan juga UVR. Namun, ia tetap tidak pernah berhasil mencapai hasil yang sama seperti Felix. Baru sekarang dia menemukan cara untuk melampiaskan obsesinya sekali dan untuk selamanya. Matanya yang panas saat menatap kulit Felix akan membuat siapapun salah paham akan niatnya. Felix yang sedang menghubungi manajer investasinya tiba-tiba merasakan getaran di tulang punggungnya, seperti baru saja ditandai oleh seekor predator. Mengapa aku merasa ada bahaya? Dia memandang sekelilingnya dengan bingung. Tak lama kemudian, perasaan itu menghilang tiba-tiba seperti kemunculannya. Felix berhenti memikirkannya dan melanjutkan urusan bisnisnya. 3 hari kemudian, pukul 7. Felix terlihat mendorong Fatih Bodidi kembali ke dalam robekan spasial hanya dengan 1 tangan. Sesaat kemudian, tubuh Bodidi sudah sepenuhnya masuk ke dalam. Astaga, sudahlah, potong saja beberapa pembatas jalan. Felix mengeluh sambil membersihkan debu di tangannya. Celakanya,
Robekan spasial itu sudah tertutup karena Bodidi sudah mengantisipasi tembakan Felix ke arah berat badannya yang baru bertambah. Apa yang kau tahu? Cacing gemuk adalah cacing yang lucu. Asna tidak setuju sambil mendengus. Lebih baik kau persiapkan pantatmu yang gemuk juga. Felix meletakkan kelima botol itu di atas karpet dan tersenyum. Sudah waktunya untuk membuka pasif pasir pertamaku. Segera setelah berkata demikian, Felix melepas bajunya dan duduk di sebelah mereka. Ia telah menyiapkan segalanya dan kini giliran Asna untuk memeriksa esensi Sphinx. Mari kita mulai. Felix menarik napas dalam-dalam dan memulai prosesnya. 10 menit kemudian, Felix menatap botol kecil yang terisi 7% dengan ekspresi datar. Dia masih sulit mempercayai bahwa dia akhirnya hanya menemukan 7% esensi dalam 5 botol tingkat 5 yang epik. Terakhir kali, dia menemukan 10% dalam 4 botol, yang mana sangat buruk dibandingkan dengan apa yang biasa dia dapatkan. Namun sekarang dia malah mendapatkan kurang dari itu saat memiliki botol tambahan. Mungkin tampak seolah-olah dia tidak kehilangan banyak karena dia selalu bisa menjual kembali botol-botol itu, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa Felix kehilangan 10% setelah setiap penjualan. Karena total harga botol-botol itu mencapai 1 miliar SC, itu berarti Felix telah menghabiskan 100 juta SC hanya untuk 7%. Kurasa aku perlu mencoba dengan garis keturunan yang lebih tinggi. Felix mengedipkan matanya 2 kali sebelum menggosoknya dengan jari-jarinya. Dia selalu tahu bahwa dia akan mencapai tahap ini suatu hari ketika dia perlu meningkatkan permainannya dengan membeli garis keturunan tingkat 6 atau bahkan tingkat 7. Lagi pula, cukup jelas bahwa tingkatan itu akan memiliki jumlah esensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang dia gunakan sebelumnya. Akan tetapi, Felix tahu bahwa tingkatan itu akan memberinya sedikit kesulitan untuk mendapatkannya. Tidak seperti garis keturunan tingkat 5 dan di bawahnya, mereka tidak ditemukan di toko-toko seperti toko Goati atau Lubi. Sebaliknya, mereka dijual secara eksklusif dalam pelelangan. Jika seseorang tidak ingin bergantung pada pelelangan, ia selalu dapat menugaskan regu pemburu untuk menyelesaikan pekerjaan itu untuknya. Sayangnya, regu pemburu yang benar-benar mampu memburu binatang buas tersebut, sudah memburu secara eksklusif untuk klien pribadi. Klien tersebut mungkin saja rumah lelang atau sekadar lembaga penelitian yang menginginkan hewan tersebut untuk tujuan penelitian. Ini berarti lelang adalah satu-satunya jalan bagi Felix untuk mendapatkannya. Selain tentu saja bergantung pada permintaan SG. Felix mengerti bahwa jika ia terus mendapatkan di bawah 10% saat membeli 5 botol sekaligus, stok Goati akan segera habis. Pengisian ulang stok untuk garis keturunan tingkat tinggi seperti itu biasanya memakan waktu beberapa bulan. Bahkan jika ia tidak menghabiskan stoknya, tidak ada cara bagi Lubi untuk terus mendapatkan 5 botol setelah 5 botol setiap minggu dan menjualnya tepat waktu. Bahkan dengan lalu lintas baru yang dimilikinya, mustahil untuk menjual begitu banyak botol bermutu tinggi secepat itu. Ini berarti Felix perlu mengincar garis keturunan tingkat 6+ setelah ia mencapai tembok bersama Goati dan Lubi. Ia berharap hal itu tidak akan terjadi hingga setidaknya ia mencapai kemurnian yang lebih rendah dengan hanya mengandalkan botol tingkat 5 yang epik. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Felix menggelengkan kepala dan bahunya untuk menenangkan tubuhnya. Ia akan mengintegrasikan 5% sekaligus dan pikirannya perlu difokuskan. Setelah beberapa menit bersantai, Felix membuka matanya lebar-lebar dan menatap jarum besar yang kosong. Setelah mengisinya dengan 5%, dia menaruhnya di dadanya dan mendorongnya. Sayangnya, ia terus mendesak, tetapi kulitnya tidak mau menerima jarum itu. Karena tidak ingin jarum itu patah, jangan-jangan saripatinya akan keluar. Felix pun menghentikan usahanya. Kurasa jarum untuk tahap kedua tidak cukup kuat lagi untuk kulitku. Felix terkekeh mengejek diri sendiri dan meletakkan jarum itu. Sejak Felix terbangun, dia tidak pernah menggunakan jarum milik penduduk bumi tetapi membeli jarum dari UVR yang khusus dibuat untuk integrasi. Sebelumnya, ia tidak pernah punya masalah dengan hal itu karena ia selalu membeli jarum yang cukup bagus untuk menembus kulit bloodliner tahap kedua. Tapi sekarang, sepertinya kekuatannya yang meningkat membuat jarumnya bermasalah. Namun, Felix tidak merasa tertekan karenanya karena ia selalu memiliki jarum untuk setiap tahap dalam kartu spasialnya hanya untuk keadaan darurat semacam itu. Maka, ia segera mengambil jarum baru dan mengosongkan isi jarum pertama ke dalamnya. Putaran kedua dengan jarum tahap keempat.
Felix menarik napas dalam-dalam dan menusuk jantungnya. Untungnya kali ini berjalan lancar. Felix meminum ramuan integrasi dan memejamkan matanya. Aku ingin tahu kemampuan pasif apa yang akan kudapatkan dari Sphinx. 30 menit kemudian, Felix telah menyelesaikan integrasi dengan lancar tanpa pingsan. Prosesnya memang menyakitkan, tetapi 5% masih dapat ditangani untuk toleransi rasa sakitnya. Seperti biasa, ia langsung mandi setelah selesai. Tak lama setelah, Felix keluar dari kamar mandi dan pergi berpakaian. Setelah mengenakan pakaian yang pantas, ia duduk di kamar tidur dan memejamkan mata dengan ekspresi penuh harap. Jadilah orang yang baik. Saat Felix menyelami ingatannya dan menyadari informasi yang tidak terkunci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya karena terkejut setelah membaca nama yang tidak dikenal untuk pasif. Yang lainnya sudah dia ketahui. Pertahanan pasir mutlak. Felix membuka matanya sambil meletakkan dagunya di tangannya. Ia belum pernah mendengar pertahanan pasif seperti itu sebelumnya, terutama yang mengandung kata mutlak di dalamnya. Felix tahu bahwa kemampuan-kemampuan itu dinamai secara pribadi oleh Sphinx, dan baginya menambahkan absolute dalam suatu kemampuan hanya berarti itu adalah hal yang nyata. Mari kita lihat apakah ini sesuai dengan namanya. Felix memejamkan matanya lagi dan menunduk, ingin membaca sisa detail kemampuannya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dengan gelisah. Pertahanan pasir otomatis. Gila banget. Felix mungkin hanya melihat cara kerja kemampuan itu, tetapi itu cukup untuk membuatnya tercengang. Tanpa menunda sedetik pun, Felix berbaring di tempat tidur dan meminta Ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Ia terlalu bersemangat untuk menguji kemampuan yang luar biasa itu. Di pusat pengukuran, di ruang VIP, Felix baru saja menutup pintu di belakangnya sebelum disambut oleh air ruangan itu. Felix berjalan ke tengah ruangan putih kecil dan meminta penilaian elemental. Tak lama kemudian ruangan itu terbagi menjadi 4 area yang sama. Felix pergi ke area pertahanan di mana ia akan menjadi sasaran berbagai macam serangan. Baik serangan elemental, fisik, maupun mental. Setelah berdiri di depan sebuah mesin perak, yang menyerupai meriam dengan layar di atasnya, Felix meminta, silakan beralih ke kemampuan yang berbeda dari elemen yang berbeda secara berkala. Dimengerti, Ai bertanya, apakah kamu ingin meningkatkan kekuatan kemampuan secara bertahap atau hanya terpaku pada satu level? Felix memikirkannya sejenak sebelum memilih opsi pertama. Setelah itu, ia mengendurkan otot-ototnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ia menatap mulut meriam dan menyeringai, tembak. Suara mendesing. Felix menyipitkan matanya dan fokus pada tombak es yang mendekat sambil terus berpikir, sebentar lagi tidak. Persetan denganku. Celakanya, saat Felix menyadari ada sesuatu yang salah, tombak itu sudah ada di depan wajahnya. Ledakan, tombak es itu menembus dahi Felix dan menghilang sesaat kemudian, meninggalkan lubang berdarah yang memperlihatkan otak Felix yang telah hancur. Dia meninggal seketika, celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah karena tidak dapat terus terdampar seperti ini tanpa dukungan. Namun, sedetik kemudian, Felix pecah menjadi partikel-partikel cahaya dan tersusun kembali dalam keadaan sehat. Haruskah kita lanjutkan? Tanya Ai. Saat Felix terkena serangan langsung, dia menghentikan serangan berikutnya. Beri aku waktu sebentar, gumam Felix sambil memijat keningnya. Meskipun tidak ada rasa sakit, pikiran Felix terus mengulang pengalaman yang sama berulang-ulang, membuatnya merasa dahinya sakit. Aku tidak percaya aku baru saja berubah dari kebal terhadap kemampuan Bloodliner tahap 1 puncak menjadi langsung dihabisi oleh mereka. Felix mendesah putus asa, aku sudah kehilangan kekuatan pasif superku. Jelas saja, saat Felix membuka kedua kemampuan pasif pasir tersebut, ia kehilangan kekuatan super dan kekebalan terhadap racunnya. Ketika Felix masih memiliki kekuatan supernya, pertahanan tubuhnya mampu menahan kemampuan elemen yang ditembakkan bahkan oleh Bloodliner tahap 1. Namun setelah digantikan dengan salah satu dari dua pasif pasir tersebut, ia kehilangan hampir 40% kekuatannya. Sekarang, dia nyaris kebal terhadap kemampuan yang ditembakkan Sylvia. Karena tubuhnya seburuk ini, Felix tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan dalam permainan emas yang akan datang karena satu kemampuan saja akan mengubahnya menjadi debu. Karena itu, dia merasa sangat senang saat membaca deskripsi kemampuan Absolute Sen. Namun, entah bagaimana kemampuan itu gagal melawan serangan ini, dan Felix saat ini sedang memikirkan alasannya. Setelah beberapa detik, Felix menepuk dahinya,
Aku benar-benar idiot. Ia menyadari bahwa keinginannya untuk menguji kemampuan telah mengabaikan persyaratan besar untuk kemampuan bekerja. Felix tak membuang waktu lagi untuk mencaci maki dirinya sendiri saat ia segera meminta, "Ai, tolong buatlah ladang pasir di sekelilingku." Ai itu menuruti perintahnya dengan patuh, menciptakan hamparan pasir yang luas di sekeliling Felix. Setelah merasakan bahwa Felix bergerak perlahan, Felix meminta agar pasir itu berhenti. Felix membungkuk dan mengangkat segenggam pasir. Ia membuka telapak tangannya dan memandangi kilauan emas butiran pasir itu dengan sedikit rasa kagum. Dia mungkin telah mencapai 100% afinitas pasir 2 hari sebelumnya, tetapi ini sebenarnya adalah pertama kalinya Felix berada di dekat pasir yang diciptakan oleh energi unsur. Coba lagi. Felix membersihkan telapak tangannya dan berdiri dengan kedua tangan terlindungi di depan wajahnya. Kesombongannya telah sirna dengan serangan tombak itu. "Apakah kamu siap?" tanya Ai sambil mengarahkan moncong meriam ke Felix. Felix menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Suara mendesing. Seketika, anak panah tebal yang terbuat dari api melesat ke arahnya. Felix hanya mengepalkan tinjunya namun tidak bergerak sedikit pun. Astaga, dia bahkan tidak berkedip karena dia tidak ingin kehilangan efek pasif barunya. Syukurlah atas keputusan itu karena saat anak panah itu hanya berjarak 2 meter di depan muka Felix, pasir di bawahnya secara otomatis menyangga dan menghalangi anak panah itu melaju lebih jauh. Itu belum semuanya, pasir melahap anak panah itu bagaikan binatang buas yang melahap camilan. Sedetik kemudian, bagian pasir itu kembali ke lapangan, tergeletak damai bersama pasir lainnya seolah-olah tidak pernah bergerak sama sekali. Felix sepanjang interaksi itu hanya berdiri mematung di tempatnya, tampak seperti orang idiot yang waspada dan matanya terbelalak karena terkejut. Wus, wus. Ai tidak peduli dengan reaksinya, karena kali ini ia mengirimkan 2 kemampuan elemen. Salah satunya adalah tetesan air besar dan yang lainnya adalah pedang tajam berwarna perak. Sama seperti sebelumnya, pasir bergerak sendiri. Namun kali ini, pasir menciptakan dinding pasir melengkung yang menyerupai setengah bola di depan Felix. Sebaliknya, kedua kemampuan unsur itu hanya bisa diblokir dan ditelan dalam perut dinding tebal itu. Pedang itu lenyap dari keberadaan sementara air memberikan sedikit masalah pada pasir karena membuat pasir menjadi basah dan sedikit mengeras. Namun, tidak ada setetes air pun yang berhasil menyentuh pakaian Felix, dan berhasil lagi untuk mempertahankannya. Dinding pasir itu kemudian pecah dan jatuh ke ladang. Tepat saat Ai ingin menyerang lagi, Felix melambaikan tangannya sedikit, memberinya sinyal untuk menahannya sekarang. Penuhi kebutuhanmu dengan lebih praktis. Marketplace baru, harga bersaing, kejutan menanti. Iklan oleh Pub Future. Ia kemudian berjongkok dengan senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia terus menatap hamparan pasir yang damai dan tak kuasa menahan tawanya sendiri. "Aku berhasil dapat jackpot sialan," teriak Felix sambil terus melempar segenggam pasir ke atas kepalanya dengan ekspresi gelisah. Dia membaca deskripsi kemampuan itu tetapi dia masih skeptis terhadap kebenarannya. Karena ini dengan jelas menyiratkan bahwa selama Felix berada di dekat pasir, pasir akan selalu bersiaga untuk melindunginya dari serangan. Apa maksudnya? Felix baru saja menerima perisai otomatis yang dapat memblokir semua serangan, bahkan serangan yang ditembakkan dari titik butanya. Felix belum pernah mendengar atau melihat pasif defensif seperti itu sebelumnya. Namun mengingat bahwa ia menggunakan garis keturunan Sphinx, wajar saja jika ia bisa membuka kemungkinan kemampuan defensif terbaiknya. Setelah melampiaskan sebagian kegembiraannya, Felix membesarkan hatinya dalam sisa hidupnya karena masih banyak ujian yang menunggunya. Seperti menguji apakah pasir mampu menghalangi kemampuan mental, atau menguji batas pertahanannya. Lagi pula, kemampuan yang ditembakkan kepadanya setara dengan serangan dari Bloodliner tingkat 1. Pasir itu tidak mungkin bisa menahan kemampuan yang ditembakkan kepadanya dari Bloodliner tingkat tinggi. Setelah Felix berdiri, dia menyilangkan tangan di atas dada dan memutuskan untuk melakukan tes pertama. "Ai, tolong wujudkan puluhan mesin perak di sekitarku dan tembak secara bersamaan dan terus-menerus." Dipahami. Seketika, mesin-mesin perak mulai bermunculan satu persatu di sekitar Felix hingga tidak ada lagi ruang bagi mesin-mesin itu untuk membidik Felix tanpa mengenai mesin yang ada di depannya. Felix terus menoleh, melirik ke arah moncong meriam perak berkilau dari mesin-mesin itu. Namun, dia tidak tampak gugup karena ditempatkan tepat di tengah-tengah formasi bunuh diri seperti itu.
Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi antisipasi di wajahnya. Siap, tanya Ai. Api, wus, wus, fiuh. Puluhan kemampuan berwarna-warni diproyeksikan pada saat yang sama dan dalam satu arah. Felix mendengar suara angin saat mereka mendekatinya, dengan tujuan memusnahkannya. Wah, celakanya, pasir di bawah Felix terangkat bagaikan seekor binatang yang terbangun dari tidurnya. Lalu, boom, boom, ia terus bergerak sendiri sambil membalas serangan kemampuannya, menelan beberapa secara keseluruhan, dan memasang penghalang pertahanan di sekujur tubuh Felix, melindunginya dari apapun yang dilemparkan kepadanya. Felix tidak bergerak maupun berbicara, ia hanya berdiri dengan kedua tangan disilangkan di atas dada dan matanya mengamati ke segala arah karena kemampuan itu tidak menyentuh pakaiannya. Padang pasir itu sungguh menyerupai wali setianya, yang akan melakukan apa saja demi menjaganya tetap aman. Hanya setelah melihat pemandangan ini dan berada di dalam perlindungannya, Felix merasa seperti seorang elementalis pasir sungguhan. Benar-benar layak disebut sebagai pertahanan mutlak. Felix menyeringai sekali lagi sebelum menjentikkan jarinya. Kemampuan itu tiba-tiba berhenti di udara dan pecah menjadi partikel-partikel. Pasir itu langsung jatuh ke tanah seolah-olah kehilangan kekuatan untuk mengendalikannya. Melihat itu, Felix menggaruk dagunya sambil berpikir, apakah ini akan melindungiku dari menyakiti diriku sendiri? Karena tidak ada ruginya, Felix mengujinya dengan meninju hidungnya sendiri, bam. Hidungnya langsung patah dan darah mulai mengalir dari lubang hidungnya. Namun, pasir itu tidak bergeser dari tempatnya. Kurasa aku mendapat tiket gratis. Merasa kesakitan, Felix meringis sedikit sebelum menyembuhkan hidungnya yang patah. Dia kemudian melanjutkan dengan pengujian batas saat dia meminta Ai untuk meningkatkan kekuatan kemampuan secara bertahap kali ini dari tahap kedua, tahap ketiga, dan bahkan tahap keempat. Setelah setengah jam, Felix benar-benar memahami batas pasifnya. Pertama, pertahanan pasifnya sesuai dengan jumlah pasir yang digunakan untuk bertahan melawan kemampuannya. Misalnya, ketika Felix menguji kemampuan Bloodliner tahap kedua, ia menyadari bahwa pasirnya tidak melahap kemampuan dengan mudah. Sebaliknya, pasirnya malah hancur dalam prosesnya. Namun, ia berhasil melindungi Felix. Bagaimanapun, Felix memperhatikan bahwa setelah hal ini berulang terus-menerus, hamparan pasir itu sebenarnya semakin mengecil. Jadi bisa dibilang, Felix memperdagangkan pasir untuk melindungi dirinya dari kemampuan yang lebih kuat. Teori ini semakin kuat ketika Felix terkena kemampuan tingkat 3 dan 4. Dalam kasus yang pertama, pasir telah membentuk dinding tebal yang sangat besar untuk bertahan terhadap kemampuan seperti meteor. Meskipun berhasil menghentikannya, Felix melihat bahwa padang pasir telah kehilangan 30% tubuhnya. Bagaimana dengan kemampuan tahap keempat? Seluruh medan telah membungkus Felix dalam kubah raksasa hanya untuk melindunginya dengan sukses. Namun, seluruh ladang itu hilang setelahnya, meninggalkan Felix merasa seperti telanjang. Faktanya, tanpa pasir di sekelilingnya, tidaklah mengada-ada jika dikatakan bahwa pasif ini sama sekali tidak berguna. Mungkin tidak bergantung pada energi unsur karena pasif, tetapi potensinya sesuai dengan energi Felix. Karena semakin banyak energi yang dimilikinya semakin banyak pula kemampuan yang mampu ia hasilkan di sekitarnya untuk digunakan secara defensif. Tidak mungkin dia bisa melakukannya sekarang karena dia masih belum memiliki satu pun kemampuan yang bisa menghasilkan pasir. Felix berharap dia akan membuka kemampuan pasir seperti aura beracunnya. Sinergi antara kemampuan seperti itu dan pertahanan pasir absolutnya pasti gila. Setelah Felix selesai dengan pengujian batas, ia memeriksa apakah pasir tersebut mampu bertahan terhadap kemampuan fisik dan mental. Pengujian fisik tersebut ternyata berhasil karena boneka Ai tersebut tidak berhasil mendaratkan satu pukulan pun padanya. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk kemampuan mental karena ia dipengaruhi oleh semuanya. Artinya Felix masih rentan terhadap kemampuan mental dari Bloodliner tahap kedua atau lebih tinggi. Ya, sepertinya, mutlak, tidak ada hubungannya dengan kemampuan mental. Baiklah, mari kita lihat pasif kedua. Felix meminta Ai untuk membuat ladang pasir lain karena kemampuan ini juga membutuhkannya. Setelah medan itu terwujud, Felix memanipulasinya sesuai keinginannya sendiri karena ini adalah OVR dan di ruang pengukuran, segalanya mungkin terjadi. Ia memerintahkan sebagian pasir untuk dikumpulkan dan dibentuk menjadi bola berukuran sedang di tangannya. Dalam beberapa saat, bola itu melayang di atas tangannya sambil membiarkan beberapa butir menetes di telapak tangannya.
Felix menyipitkan matanya ke arah bola dan memerintahkan, bersikaplah tegas. Bersamaan dengan itu, warna pasir keemasan berubah menjadi coklat dan butiran-butiran pasir yang berjatuhan pun berhenti seketika. Felix menyentuh bola coklat itu dan menyadari bahwa bola itu sekeras batu besar. Masih sama, Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Felix tidak terkejut dengan efek pasif ini karena dia sudah bertarung melawan seorang elementalis pasir di kehidupan sebelumnya yang memilikinya di gudang senjatanya. Seperti yang dilihatnya, kemampuan ini memungkinkannya mengeraskan partikel pasir yang lembut. Pasif seperti ini jelas merupakan bagian dari tipe manipulasi terbatas seperti penyerapan racunnya atau pasif mengembang milik Slivia. Felix cukup senang mendapatkannya secepat ini karena dia tahu bahwa sebagian besar kemampuan elemen pasir bukanlah untuk menghasilkan kerusakan paling besar tetapi hanya untuk merebut, mengendalikan, bertahan hidup, dan yang terpenting pertahanan. Akan tetapi, dengan pasif ini, dia benar-benar dapat menciptakan banyak sekali sinergi yang dapat membunuh Bloodliner secara instan. Itu tergantung pada kemampuan aktif mana yang akan dibukanya. Aku harus mencapai kemurnian yang lebih rendah secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan berhadapan dengan Bloodliner tahap kedua tanpa satu pun kemampuan bertahan. Pasif-pasif itu memang bagus, tapi sekarang, pasif-pasif itu sama sekali tidak berguna karena Felix tidak punya cara untuk menghasilkan pasir dalam permainan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat meraih banyak hal di game keempat tanpa memiliki Absolute Sand Defense. Kekuatan tubuhnya sudah turun hingga 3100 BF dan melawan Bloodliner tahap 2 puncak, dia akan benar-benar terinjak-injak. Oleh karena itu, dia ditekan untuk mendapatkan hakikat Sphinx lebih dari sebelumnya. Semoga saja persediaan kambing tidak cepat habis, pikir Felix sekali lagi sebelum meninggalkan ruang pengukuran. Meski masih banyak tes yang harus dijalani, Felix tidak punya banyak waktu lagi karena dalam 1 jam, ia akan menuju stadion bersama timnya untuk pertemuan terakhir. Dia tidak dapat melewatkannya karena saat itulah para Bloodliner akan dipilih dalam tim penduduk bumi dan akan diberikan posisi berdasarkan poin yang mereka miliki. Dia tidak bangun pagi-pagi tanpa alasan. Setelah keluar, Felix segera membuka situs web toko Goati dan membeli 2 botol dari spesies singa, 2 botol dari spesies ular, 2 botol lagi dari spesies kucing. Dia ingin membeli beberapa dari spesies elang tetapi dia mendapati bahwa stoknya sudah habis. Ekspresinya tak dapat menahan diri untuk tidak mengeras mendengar berita itu. Di matanya, spesies elang adalah sesuatu yang wajib dibeli karena dia menemukan esensinya di ketiga botol elang yang dibelinya sebelumnya. Sementara itu, sisanya tidak memberikan 1% pun atau terlalu rendah untuk dianggap sebagai pembelian yang layak. Sekarang karena spesies elang sudah habis, ia terpaksa berjuang sendiri dengan botol-botol itu. Merepotkan sekali. Felix tersenyum pahit dan menekan tombol nomor telepon Goati. Setelah panggilan tersambung, ia membayar botol yang dibeli dan bertanya tentang spesies elang. Seperti yang kau tahu, monster bersayap lebih laku dibanding monster berelemen pasir lainnya. Goati memberitahunya, jadi, kau harus menunggu setidaknya 4 bulan sebelum aku mendapatkan beberapa botol lagi. 4 bulan, bukankah itu terlalu lama? Felix memijat kelopak matanya dengan frustrasi. Apa kau pikir tokoku satu-satunya yang ingin mendapatkan botol-botol itu? Goati mengeluh, ada puluhan toko garis keturunan terhormat di ibu kota saja, jangan sebut-sebut kota-kota lainnya. Setiap toko ingin mendapatkan bagian dari garis keturunan dengan kemampuan terbang. Mendengar itu, Felix hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, saya harap kamu berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Dan saya akan membeli semua botol yang kamu dapatkan. Kau tidak perlu memberitahuku. Goati mendengus, aku terikat kontrak untuk melakukan yang terbaik saat menyangkut pembelianmu. Hehe, aku senang kau memiliki aku di dalam Mi. Intip-intip, yah, setidaknya dia mengirimiku kode serialnya. Felix yang tidak peduli dengan wajahnya yang tegang, hanya terkekeh dan mengirim 6 kode serial itu ke Bodidi untuk dikirimkan. Meski begitu, ia tidak memberikan alamat hotelnya karena ia tahu bahwa setelah pertemuan itu, tim akan diminta kembali ke negara masing-masing. Bagi yang didiskualifikasi, perjalanan mereka untuk masuk tim akan dimulai lagi tahun depan. Bagaimana dengan mereka yang terpilih dalam tim bumi? Mereka akan diberi waktu istirahat selama 1 atau 2 minggu sebelum berkumpul lagi.
Felix tidak ingat banyak dan tidak ingin memeras ingatannya untuk mendapatkan rincian ketika dia tahu bahwa Tuan Rodriguez akan menjelaskan semuanya pada pertemuan mendatang. Tak lama setelah, Felix pergi ke restoran untuk makan bersama timnya sebelum berangkat. Kali ini, restorannya tidak terlalu ramai dan berisik seperti sebelum kompetisi. Mungkin karena tim-tim terpecah belah setelah pesta bendera. Felix tidak tahu bagaimana para instruktur menangani anggota yang merampas bendera, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengeluarkan mereka dari tim atau melakukan hal semacam itu. Bagaimanapun juga, bendera-bendera itu masih memiliki nilai representatif di mata mereka. Betapapun menjengkelkan dan tidak adil bagi pemegang asli untuk kehilangan milik mereka di detik-detik terakhir akibat pengkhianatan rekan setimnya, mereka hanya bisa menerimanya dan menuju ke pertemuan itu. Semua orang diharuskan hadir di sana, bahkan tim yang didiskualifikasi, dan organisasi ESG telah menjelaskan bahwa semuanya akan dijelaskan dan diperbaiki selama pertemuan. Setelah tim makan cukup, mereka pergi ke tempat parkir di mana minibus yang sama menunggu mereka. Kali ini tidak ada pawai karena warga diperintahkan untuk tetap di rumah dan menyaksikan arus perkumpulan. Tuan Rodriguez bukanlah orang bodoh yang membiarkan warga yang marah dan patah semangat berkeliaran di jalan dengan bebas setelah kejadian tidak mengenakan yang dipertontonkan tim nasional mereka di akhir kompetisi. Organisasi tahu bahwa jika mereka meneruskan parade lainnya, minibus-minibus itu akan dihujani dengan proyektil yang ditujukan kepada para bloodliners itu, yang bertindak sesuka hati demi sebuah bendera. Karena itu, semua orang diminta, dengan lembut, untuk menjauh dari jalan, yang dipenuhi mobil polisi dan kendaraan militer yang berkeliaran tanpa henti. Saat ini, hanya drone yang menyiarkan langsung minibus yang menuju pertemuan terakhir. Setelah beberapa saat, tim Felix telah turun dari minibus dan mengikuti anggota staf yang menunggu mereka. Tepat setelah melangkah masuk ke lapangan, mereka disambut dengan pemandangan yang sama, berupa ratusan tim yang berbaris di tempat yang sama. Selain ekspresi muram dan terpuruk dari sebagian besar pengikut garis keturunan, tidak banyak yang berubah. Lapangan masih dilapisi material biru itu dan panggung kayu panjang pun dibiarkan tak tersentuh. Sial, rasanya seperti kita sedang berada di pemakaman. Nathan berkomentar pelan sambil berjalan melewati barisan tim yang terdiam. Saat dia sedang memeriksa mereka, tim mereka pun tak luput dari tatapan tak bersahabat dan iri. Ya, itu adalah reaksi yang diharapkan ketika tim-tim tersebut mendengar bahwa tim Amerika berhasil mengamankan 12 bendera. Tentu saja tidak enak rasanya mengetahui bahwa tim mereka hanya berjuang untuk 2 atau 3 bendera sementara Felix dan yang lain punya beberapa bendera cadangan. Sayang sekali, yang terpengaruh oleh tatapan itu hanya Olivia yang menundukkan kepalanya karena merasa bersalah dan putus asa. Ketika menoleh dan memperhatikan perilaku Olivia, Felix mengernyitkan alisnya tanda tidak senang dan memukul tepat di kepala Olivia dengan punggung jarinya. Aduh, Olivia yang kesakitan langsung memegangi kepalanya dengan kedua tangannya sambil menatap Felix dengan ekspresi bersalah. Jangan pernah merasa bersalah terhadap pecundang. Tidak apa-apa untuk bersimpati kepada mereka, tetapi jangan pernah merasa bersalah karena berhasil mengalahkan mereka. Felix mengancamnya dengan punggung jarinya dan berkata, "Jika aku melihatmu bersikap seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena memukulmu." Olivia menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku hanya merasa tidak enak karena aku punya 3 bendera sementara kebanyakan dari mereka bahkan tidak punya satu pun." Dia merajuk, "Aku merasa seperti merampas kesempatan 2 junior untuk masuk ke dalam tim." "Jangan khawatir." Felix tersenyum tipis dan mengirim pesan pribadi kepadanya, "Kamu akan segera melihatnya." Mendengar itu, Olivia memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksudnya dan melihat dia menoleh ke depan, dia tahu bahwa dia tidak berencana untuk menjelaskan. Tak lama kemudian, dia berhenti bersedih hati mengenai masalah tersebut dan hanya berharap dalam hati bahwa 2 bendera tambahannya tidak akan memberi pengaruh negatif kepada siapapun. 10 menit kemudian, setiap tim telah tiba di stadion dan menunggu kedatangan Tuan Rodriguez. Meskipun semua tim telah berkumpul, suasananya tetap gelap dan suram. Syukurlah, Tuan Rodriguez pun tidak suka berlama-lama karena begitu ia diberitahu bahwa semua tim tiba tepat waktu, ia pun meninggalkan ruang tunggu tempat ia berada bersama Jacob. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di lapangan dan berjalan beriringan ke atas panggung bahu-membahu diiringi tepuk tangan meriah dari para bloodliners di lapangan.
Semoga berjalan lancar. Jacob melambaikan tangannya untuk memberi salam kepada para junior dan berdiri di belakang Tuan Rodriguez. Ini bukan saatnya untuk pidato lain ketika mayoritas tampak mati di dalam. Selamat pagi, Ten. Rodriguez melihat ekspresi mereka yang putus asa dan berkata, kalian mungkin tidak tidur nyenyak beberapa hari terakhir karena kekecewaan, depresi, dan kelelahan yang tidak membuahkan hasil. Jadi, pagi ini benar-benar tidak begitu menyenangkan bagi sebagian besar dari kalian. Tuan Rodriguez tersenyum tipis dan menyampaikan kejutan yang telah lama ditunggu-tunggu kepada mereka. Angkat kepala kalian tinggi-tinggi karena anggota tim bumi belum benar-benar dipilih. Semua orang menegang mendengar pernyataannya, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Para bloodliner, instruktur, penyiar, dan bahkan penonton di rumah tercengang oleh perubahan tersebut. Anggota tim belum dipilih. Lalu bagaimana dengan bendera? Bagaimana dengan setiap bendera yang mewakili slot tim? Apakah semua itu hanya omong kosong? Berbagai pertanyaan membanjiri pikiran mereka dalam detik-detik hening itu. Tuan Rodriguez tidak ingin menunggu sampai semua orang kembali sadar dan menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu, dia mendekatkan diri ke mikrofon dan mulai memberitahu mereka tentang sistem poin tersembunyi yang memungkinkan mereka menilai segalanya tentang garis keturunan. Kerja keras yang mereka lakukan, kerja sama tim mereka, tanggung jawab yang mereka miliki terhadap rekan satu tim, keputusan yang mereka buat, entah itu keputusan cerdas atau bodoh, ketabahan mental, dan terakhir, kekuatan mereka. Segala sesuatu yang terjadi dipertimbangkan dengan saksama dan dinilai dengan tepat. Hal ini membuat organisasi ESG benar-benar mendapatkan 100 bloodliner terbaik yang layak untuk mewakili mereka, bukan hanya pemegang bendera. Tentu saja, Tuan Rodriguez tidak lupa menyebutkan bahwa setiap bendera bernilai 100 poin. Semakin banyak orang-orang yang memiliki garis keturunan itu mendengar, semakin cerah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa organisasi ESG akan mengecoh mereka seperti ini. Namun setelah melihat kekacauan yang terjadi di antara rekan satu tim, mereka menyadari pentingnya merahasiakan sistem poin. Kalau nggak ada dia, nggak akan ada yang tahu kalau banyak bloodliners yang mentalnya lemah banget, sampai-sampai mereka suka membentak teman satu tim, ngajak ribut, bahkan sampai merebut bendera. Tidak seorang pun menginginkan orang-orang dengan garis keturunan seperti itu mewakili mereka di Planetary Supremacy Games. Mereka tahu bahwa dalam permainan yang mematikan, para bloodliners itu tidak akan ragu mengkhianati tim demi menyelamatkan nyawa mereka saat keadaan menjadi buruk. Jika mereka melakukannya hanya demi sebuah bendera, mengapa mereka ragu melakukan hal yang sama demi nyawa mereka? Oleh karena itu, mayoritas bloodliner sangat senang dengan pernyataan Ten. Rodriguez, bagaimana dengan yang lainnya? Beberapa memiliki ekspresi jelek sementara beberapa lainnya jelas-jelas kesal. Mungkin karena mereka tahu hasil yang mereka peroleh tidak sehebat rekan setimnya dan merasa terancam poin yang mereka peroleh akan lebih sedikit. Untungnya, saat Tuan Rodriguez menyelesaikan penjelasannya, ia memanifestasikan 4 hologram besar yang menampilkan daftar peringkat yang panjang. Hologramnya cukup besar, bahkan mereka yang berada paling belakang dapat melihat dengan jelas nama dan poin yang tertulis di sampingnya. Anehnya, bahkan mereka yang didiskualifikasi dalam kompetisi masih memiliki nama mereka di daftar. Peringkat 1 Felix Maxwell, total poin, 570 pes. Peringkat 2 Sylvia Ivanov, total poin, 371 pes. Peringkat 3 Olivia Maxwell, total poin, 367 pes. Peringkat 4 Zhang Wei, total poin, 299 pes. Peringkat 5 Leo Bridges, total poin, 267 pes. Peringkat 6 Adaf Akaria, total poin, 240. Peringkat 7 Sophia Smith, total poin, 219. Peringkat 8 Hina Suzuki, total poin, 218. Peringkat 9 Arno Nkosi, total poin, 215. Peringkat 10 Johnson Maxwell, total poin, 200. Peringkat 17 Adam Hilton, total poin, 159. Peringkat 19 Noah Maxwell, total poin, 155. Peringkat 20 William Bentley, total poin, 150. Peringkat 1950 Michil Luque, total poin, minus 141. Daftarnya memang panjang, namun, mata semua orang secara naluriah tertuju pada peringkat 1,
ingin melihat siapa yang mengumpulkan poin terbanyak. Ketika melihat nama Felix berada di posisi teratas dengan perolehan 570 poin, mereka tak kuasa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam karena terkejut dan tak percaya. Terutama saat dia unggul atas Sylvia hampir 200 poin. Akan tetapi, mereka masih berhasil menenangkan keterkejutan mereka karena Felix merupakan salah satu bloodliner teratas dan sudah bisa diduga. Bagaimanapun, ia adalah seorang bloodline legendaris dan mereka jelas melihat bahwa timnya bermain terlalu baik di kompetisi sehingga mereka tidak mendapat bendera tambahan. Namun yang benar-benar membuat mereka bingung adalah nama Olivia yang berada di peringkat ketiga. Astaga, dia hanya berjarak beberapa poin saja untuk mengalahkan Sylvia. Ada yang terlalu terkejut hingga tak bisa berpikir jernih, sementara yang lain dengan mudah menyadari bahwa itu pasti ulah bendera tambahan. Mereka tidak terbelakang untuk mempercayai bahwa keterampilan Olivia cukup baik untuk membuatnya mengumpulkan poin sebanyak itu. Lagi pula, mereka paham bahwa kapten yang memiliki poin lebih banyak daripada anggota tim normal adalah karena keputusan sebelum pertempuran atau sesudahnya. Para kapten selalu menjadi anggota tim yang paling aktif karena kekuatan dan posisi mereka. Jadi, wajar saja jika mereka memiliki lebih banyak poin daripada yang lain. Hal ini membuat tim AS semakin menonjol karena mereka memiliki 5 anggota dalam 20 peringkat teratas. Tanpa Tuan Rodriguez memberitahu mereka tentang hal itu, para garis keturunan dapat mengetahui bahwa 20 teratas dalam daftar akan terbentuk sebagai tim utama penduduk bumi. Adalah logis untuk mempertimbangkan hasil ini kecuali organisasi ESG memiliki rencana untuk mengadakan kompetisi lain di antara 100 garis keturunan yang dipilih untuk menyelesaikan tim. Sayangnya, dari penjelasan Tuan Rodriguez, mereka tahu bahwa itu adalah kenyataan yang tidak masuk akal karena dia dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa semua yang mereka lakukan dalam kompetisi itu dinilai. Jadi apa gunanya kompetisi lainnya? Organisasi ESG telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan daftar akhir ada tepat di depan para junior tersebut. Jika Anda melihat nama Anda di 100 teratas, itu berarti Anda termasuk dalam tim Earthling. Jika tidak, berkemaslah dan coba lagi tahun depan. Sementara yang lain menunjuk nama mereka sendiri dan bersorak kegirangan, Felix menganggukkan kepalanya tanda puas setelah melihat nama Olivia muncul paling atas. Mari kita lihat apakah ini akan membuat perbedaan, pikir Felix sambil melirik Olivia yang tengah menatap namanya yang terguling di antara para elit terbaik di seluruh dunia. Dia selalu khawatir bendera tambahan tersebut akan menimbulkan masalah bagi orang lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa bendera tersebut akan mendorongnya ke peringkat yang begitu tinggi dalam daftar. Entah dia mau mengakui bahwa dia menyukainya atau tidak, tubuhnya menunjukkan reaksi yang tepat dari perasaan bawaan yang asing baginya. Kebanggaan, semakin dia melihatnya semakin panas tubuhnya, membuat pipi dan telinganya memerah. Dia meletakkan tangannya di jantungnya yang berdetak kencang di dadanya dan bertanya dalam hati, inikah rasanya mengalahkan semua orang, menjadi yang terbaik di dunia? Bagaimana rasanya, Oli kecil? Felix bertanya dengan senyum lembut setelah memperhatikan reaksi tubuhnya. Bagus, gumam Olivia sambil linglung sambil menempelkan jari di bibirnya. Hehe, benar juga, senang rasanya bisa lebih unggul dari yang lain. Felix terkekeh, itulah sebabnya setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jika kamu ingin dihormati dan dipandang tinggi alih-alih dilihat sebagai bunga yang harus dilindungi, lebih baik kamu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan hanya yang terbaik. Saat kau mencapai tujuan itu, Felix mengarahkan jarinya ke arah para bloodliner, yang sedang menatap Olivia dengan jijik dan iri, kau tidak akan menerima tatapan itu, tapi tatapan itu. Kata Felix sambil menunjuk kali ini ke arah para bloodliner, yang sedang menatapnya dengan hormat dan takut. Tubuh Olivia yang panas menjadi dingin setelah melihat tatapan-tatapan jahil yang ditujukan kepadanya. Dia mungkin naif tetapi dia tidak bodoh untuk tidak mengerti bahwa tak seorang pun menghormatinya meskipun dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar. Mengapa mereka mau melakukannya? Jika bukan karena 2 bendera tambahan, poinnya tidak akan cukup untuk menempatkannya di posisi 20 teratas. Dia juga tahu itu. Jadi, dia tidak bisa menikmati perasaan bangga itu karena dia tidak benar-benar pantas mendapatkan pangkat itu. Namun, setelah mendengar kata-kata Felix dan untuk pertama kali dalam hidupnya merasa bangga atas sesuatu yang dicapainya, Olivia tahu bahwa sudah waktunya membuat perubahan drastis. Jika tidak, dia akan selalu menjadi bunga murni yang dicintai semua orang,
tetapi tidak dihormati sebagai individu seperti Sylvia atau Felix. Olivia tidak ingin seluruh hidupnya terlihat seperti itu. Ia segera menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan kepada Felix dengan ekspresi penuh tekad, "Aku tidak tahu apakah aku mampu mencapai puncak di sampingmu, tetapi aku bersedia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi penyembuh terbaik di tim bumi." Felix tersenyum lebar setelah mendengar itu. Ia selalu ingin Olivia berusaha sebaik mungkin bukan hanya sebagai penyembuh tetapi juga sebagai bloodliner yang akan berpartisipasi dalam permainan mematikan. Felix tidak keberatan menjaga Olivia di turnamen nasional dan kompetisi dunia karena dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Akan tetapi, dia sama sekali tidak berencana melakukan hal yang sama di game planetari mendatang. Dia tidak keberatan membantunya sesekali, tetapi dia tidak akan selalu berada di dekatnya dalam setiap permainan. Ini berarti Olivia perlu bangkit dari keterpurukan dan menghilangkan rasa takutnya terhadap pertempuran dan melihat orang lain terluka di sekitarnya. Lebih buruknya lagi, jika dia terus mengalami kemajuan yang lambat, dia bahkan tidak akan ditempatkan dalam permainan karena posisinya akan digantikan oleh penyembuh kompeten lainnya. Jadi, Olivia perlu berubah dan itu harus dilakukan dengan cepat karena hanya ada 5 bulan sebelum bumi diharuskan berpartisipasi dalam permainan galaksi pertamanya. Karena menegurnya tidak mengubah kebiasaan buruk dan kemampuan bertarungnya yang buruk, Felix terpaksa berimprovisasi dan mendorongnya menjadi pusat perhatian hanya agar dia dicemooh orang lain. Dia tahu jika Olivia tidak terluka dengan tatapan itu, maka dia sudah tidak ada harapan lagi dan dia tidak akan peduli lagi padanya. Untungnya, Olivia menunjukkan sikap yang benar dengan setidaknya bercita-cita menjadi penyembuh terbaik dalam tim. "Kau harus berusaha sekuat tenaga jika kau ingin melampauinya," Felix berkata sambil menunjuk dengan kepalanya ke arah seorang gadis yang menarik perhatian, yang memiliki tubuh yang indah, rambut pirang ikal yang panjang, dan bibir montok mengilap yang dapat membuat Angela Jolie malu. Ini adalah Sophia Smith, kapten tim Jerman dan dijuluki sebagai pelindung Jerman. Olivia mengenalnya dengan baik karena dia sering menonton videonya secara online. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai penyembuh terbaik di dunia dan dia ingin melihat perbedaan di antara mereka. Sayangnya, ia menemukan bahwa Sophia jauh lebih baik darinya. Dalam hal-hal yang Olivia kuasai, Sophia dapat melakukannya dengan lebih baik, dan dalam hal-hal yang tidak dimiliki Olivia, Sophia memiliki semuanya. Jadi, jika dia benar-benar ingin menjadi penyembuh terbaik di tim, dia benar-benar perlu bekerja lebih keras dari sebelumnya. "Aku harus masuk ke tahap pertama penggantian dulu," ucap Olivia kepada Felix sambil menyipitkan matanya ke arah Sophia yang tengah mendapat ucapan selamat dari para bloodliner di sekitarnya. Meskipun dia terlihat sangat imut dan lucu saat dia menyipitkan matanya ke arah orang-orang dengan berbahaya, Felix tidak menggodanya karena itu tetapi menganggukkan kepalanya tanda setuju atas keputusannya. "Kapanpun kamu merasa siap, datanglah dan dapatkan botol garis keturunan tingkat 2 milikmu." Dia mengirim pesan. Tepat saat Olivia hendak menjawab, Tuan Rodriguez berkata dengan keras, "Kamu punya lebih dari cukup waktu untuk melihat penempatan namamu dan memeriksa ulang 10 kali. Bam! Menyadari bahwa obrolan tidak mereda tetapi malah bertambah riuh, Rodriguez memukul podium dengan sisi tinjunya dan berteriak dengan tegas, "Diam. Kita tidak punya waktu seharian." Segera setelah itu, para instruktur melakukan tugas mereka dengan mengambil alih kendali para junior. Sedikit demi sedikit, lapangan yang kacau mulai tenang. Melihat semua perhatian tertuju padanya lagi, Tuan Rodriguez membetulkan dasinya dan berkata sambil menunjuk daftar, "Seperti yang mungkin sudah Anda duga, 100 teratas dalam daftar akan dipilih untuk mewakili planet ini dalam pertandingan mendatang, yang akan dimulai 5 bulan dari sekarang." Tuan Rodriguez melambaikan tangannya dan nama semua orang yang nilainya di bawah 100 pun disingkirkan. Ia menatap para junior itu dengan ekspresi kecewa dan berkata, "Kalian tidak perlu merasa sedih dengan diskualifikasi itu karena setiap tahun akan ada turnamen internasional seperti itu untuk mengganti para bloodliner dalam tim, yang tidak tampil seperti yang diharapkan atau jika kebetulan ada beberapa bloodliner yang meninggal dalam pertandingan." Beberapa junior merasa terhibur dengan kata-katanya sementara mayoritas tidak terlalu terpengaruh. Mereka tahu bahwa kompetisi dunia pertama adalah yang terbesar dan juga di mana mereka memiliki peluang terbaik untuk mengamankan tempat di tim. Karena mereka masih membutuhkan 100 anggota sekaligus. Namun, pada turnamen berikutnya, akan ada maksimal 20 hingga 30 tempat kosong yang bisa diperebutkan. Ini berarti kesulitannya akan meningkat secara substansial.
Tuan Rodriguez tidak peduli apakah mereka merasa lebih baik atau tidak saat ia melanjutkan dengan berbicara kepada 100 orang yang terpilih kali ini, bisakah kalian melangkah maju dan memisahkan diri dari kelompok? Ayo berangkat, kata Felix sambil membawa seluruh timnya maju. Bahkan Lexi berjalan di belakang mereka dengan senyum malu-malu di wajahnya. Benar saja, seluruh tim Amerika berhasil masuk dalam 100 besar. Yah, itu sudah bisa diduga ketika mereka mengamankan bendera untuk masing-masing dari mereka yang mendapat 100 poin sebagai basis. Ditambah dengan semua kemenangan dalam pertempuran yang mereka lalui dengan atau tanpa bantuan Felix, mereka jelas akan memiliki cukup banyak poin dibandingkan yang lain. Meski begitu, beberapa di antara mereka berhasil masuk ke dalam 20 besar, seperti Adam, Noah, Johnson, dan Olivia, sementara sisanya berada di antara 70 besar dan 80 besar. Hanya Kenny yang menduduki peringkat 22, kehilangan 3 atau 4 poin untuk bisa masuk ke 20 besar. Bagaimanapun, semua orang di tim tersenyum dan merasa beruntung karena berhasil mengamankan tempat. Tatapan iri yang ditunjukkan sebagian besar junior kepada mereka sudah cukup menjadi bukti. Tak lama kemudian 100 Bloodliner berdiri di depan panggung secara berkelompok. Kelompok terbesar tentu saja tim Felix, tim Slivia, dan terakhir tim Zhang Wei. Sisanya berdiri bertiga atau berdua. Bahkan ada Bloodliner solo, yang tampak cukup terisolasi dari yang lain. Pakaian nasional yang tidak serasi yang mereka kenakan tidak terlalu membantu mereka merasa terhubung satu sama lain. Melihat hal itu, Tuan Rodriguez tidak memerintahkan mereka untuk berbaris atau berkelompok dengan rapi. Ia hanya memberi isyarat dengan kepalanya ke arah anggota staf di panggung. Begitu menerima sinyal, anggota staf itu berbicara di radionya. Bawa mereka keluar, seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya, ratusan anggota staf berjalan ke dalam lapangan dalam barisan lurus berdua-dua. Semuanya membawa kotak perak di kedua tangan. Kamera menyorot casing tersebut dan pemirsa melihat bahwa setiap casing memiliki nomor dan huruf di sampingnya, yang tampak seperti lebih besar dari RT-74 kurang dari, lebih besar dari MT-17 kurang dari. Apakah itu hadiah untuk 100 orang terpilih? American Broadcaster bertanya-tanya dengan bingung. Setelah para anggota staf mencapai panggung, mereka berdiri di sampingnya alih-alih memanjat. Tuan Rodriguez menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Felix dan yang lainnya, jika kalian mendengar nama kalian, silakan naik ke panggung. Tuan Rodriguez mulai memanggil nama-nama dari yang paling bawah hingga paling atas. Setelah memanggil 10 orang junior, ia memberi isyarat dengan tangannya kepada para anggota staf. Mengetahui apa yang harus dilakukan, 10 anggota staf menaiki panggung bersama 10 junior yang berdiri dalam barisan horizontal. Para anggota staf berdiri di samping seorang junior seolah-olah mereka sudah tahu target mereka sebelumnya. Kemudian, mereka membawa koper perak ke depan dan mengangguk kecil kepada para junior. Para junior mengambil koper perak itu dengan sopan dari tangan mereka dan mulai mempelajarinya dengan ekspresi penasaran. Koper itu dingin, licin, dan sekeras logam. Namun, para junior dapat merasakan bahwa beratnya bahkan tidak sampai setengah kilogram. Mereka tidak tahu apakah koper itu terbuat dari logam atau material asing lainnya, tetapi desain koper perak itu jelas canggih. Beberapa dari mereka ingin membuka kotak itu tetapi mereka tidak menemukan kunci, layar, atau gembok. Kotak itu disegel tanpa ada cara untuk membukanya. Melihat mereka kesulitan membuka koper-koper itu, Rodriguez meminta mereka menyampaikan permintaan mereka kepada Ratu. Setiap koper memiliki pemilik yang sah dan Ratu hanya akan membukanya untuknya. Apakah hadiahnya sebesar itu? Penyiar bertanya-tanya dengan penuh harap. Perasaannya dibagikan oleh pemirsa di seluruh dunia. Sementara itu, para junior di atas panggung bahkan lebih bersemangat, karena saat Tuan Rodriguez selesai memberikan klarifikasinya, mereka menyuarakan permintaan mereka dalam hati. Koko, satu persatu koper dibuka sedikit dari ketiga sisinya. Kemudian, para junior melanjutkan dari sana dan membukanya sepenuhnya. Segera setelah melihat apa yang ada di dalamnya, reaksi pertama yang mereka tunjukkan adalah kebingungan total. Karena mereka menghalangi tembakan, para penonton tidak berhasil melihat ke dalam. Reaksi aneh dari para junior justru membuat mereka semakin ingin tahu apa isi koper perak itu. Apa yang ada di dalam kotak? Si penyiar Amerika mengatakannya dengan cara yang aneh. Mereka yang akrab dengan film Seven tahu bahwa ia mencoba meniru adegan Brad Pitt. Sayangnya, ia gagal total. Hal ini membuat penonton tertawa kecil,
tetapi rasa ingin tahu mereka tetap menggerogoti mereka. Untungnya, Rodriguez meminta para junior untuk menyerahkan koper dan menunjukkan isinya kepada semua orang. Masih bingung, para junior pun melakukan apa yang diperintahkan. Apa-apaan ini? Apa cuma aku atau kopernya kosong? Ini lelucon atau apa? Bahkan tidak ada chip kecil di dalamnya. Kebingungan jelas terlihat di wajah semua orang saat mereka melihat koper-koper yang kosong. Untuk memastikannya, kamera memperbesar gambar hingga bagian dalam koper berada di depan wajah mereka. Namun, tetap saja tidak ada apa-apa. Sebelum obrolan menjadi lebih riuh, Tuan Rodriguez menyeringai tipis dan memberitahu para junior, letakkan tangan kalian di dalam dan minta aktivasi. Bingung, para junior di panggung saling melirik selama 1 atau 2 detik. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mengangkat bahu dan meletakkan tangannya di dalam koper. Setelah melihat dia mengajukan diri, junior-junior yang lain memutuskan untuk menontonnya terlebih dahulu. Tak terganggu dengan perhatian yang diterimanya, sang junior menyeringai dingin dan berkata, aktifkan. Wah, saat dia mengatakannya, semua orang berseru tak percaya dan kaget saat koper itu telah berubah seperti cairan dan membungkus kedua tangannya. Lalu, penyakit itu menyebar dengan cepat ke seluruh lengannya, tampak seperti sedang dimakan oleh lendir perak. Apa-apaan ini? Singkirkan itu dariku. Singkirkan itu. Takut setengah mati, si junior mendongakkan kepalanya ke belakang sambil menggoyangkan kedua lengannya, berusaha sekuat tenaga membuang cairan itu. Celakanya, tidak ada setetes pun yang terlepas dari tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, seluruh koper itu tidak ada lagi karena telah membungkus seluruh tubuh si junior dari atas sampai bawah. Hanya wajah ketakutannya yang terlihat. Namun, prosesnya belum berakhir karena perak yang seperti cairan itu mulai mengeras dalam desain yang rumit dan terperinci, memancarkan getaran manusia yang mengenakan baju besi logam ketat. Saat proses itu selesai, jantung sang junior hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Seluruh pengalaman itu terasa baru dan mengerikan karena benar-benar membuatnya merasa seperti dimakan hidup-hidup. Akan tetapi, setelah melihat hasil akhirnya, dia terpesona seperti orang lain yang memiliki pandangan lebih baik terhadap prosesnya. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara atau berkomentar karena mereka hanya menyaksikan si junior menyentuh baju besi perak itu dengan kagum dan terpesona. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan pernah mempertimbangkan sebuah koper untuk berubah menjadi pelindung tubuh. Akan tetapi tidak semua orang bereaksi seperti itu, karena sebagian dari mereka lebih berpengetahuan dibandingkan yang lain. Felix, yang sudah mengingat segmen ini, hanya menggaruk dagunya karena tertarik sambil terus memeriksa junior yang berbaju besi itu. Aku penasaran planet mana yang cukup murah hati untuk menjual koper-koper nanotech yang sudah ketinggalan zaman itu. Tepat setelah Felix berpikir demikian, Tuan Rodriguez tersenyum dengan ekspresi bangga sambil mengulurkan tangannya ke arah koper-koper itu. Saya persembahkan kepada Anda, koper nanotech G3. Saat dia berkata demikian, obrolan riuh pecah di lapangan ketika para junior terus berseru dan menyuarakan keterkejutan mereka. Setiap orang pasti pernah mendengar istilah nanoteknologi yang beredar di internet atau melihat pengaruhnya di film-film seperti baju besi Iron Man. Akan tetapi, nanoteknologi pada hakikat masih merupakan sebuah konsep yang membutuhkan investasi besar dari beberapa negara untuk mewujudkannya. Tidak semudah itu dengan kemajuan teknologi bumi saat ini untuk membangun material dan perangkat dalam skala atom. Namun penduduk bumi masih berupaya untuk mencapai teknologi ini karena banyaknya manfaat yang dapat diberikannya. Seperti memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, membantu membersihkan lingkungan, dan memecahkan masalah kesehatan utama. Untuk teknologi revolusioner seperti itu, penduduk bumi benar-benar melakukan yang terbaik untuk membuat terobosan. Sayangnya, saat mereka masih dalam tahap awal, ras metal telah menguasai teknologi tersebut dan melakukan keajaiban dengannya. Setelah planet ini bergabung dengan aliansi, setiap negara telah memotong dana untuk setiap proyek kemajuan teknologi dan berfokus sepenuhnya pada teknologi yang sudah tersedia di UVR. Nanoteknologi hanyalah salah satunya. Dengan demikian, Felix tahu bahwa Dewan beruntung karena ada sebuah planet yang bersedia menjual koper-koper itu kepada mereka karena beberapa alasan yang tidak terduga. Hanya karena nanotech diatur ketat oleh metal Rache dan eselon atas SGA. Hampir mustahil bagi perorangan untuk mendapatkan beberapa nanobot bahkan jika mereka punya uang untuk membelinya. Jika tidak karena itu,
Felix akan menghabiskan apapun untuk membeli setidaknya satu nanosuite, tidak peduli dari generasi mana itu berasal. Dia tahu bahwa mereka layak mendapatkannya. Kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan koper-koper itu bagi setiap anggota tim manusia bumi. Karena kami tahu bahwa mereka adalah masa depan kami. Tuan Rodriguez menghampiri junior yang mengenakan baju besi dan menepuk bahunya. Demi masa depan kami, mereka harus dilindungi dengan segala cara dari ancaman di dunia nyata. Akan sangat menegangkan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam permainan dan berkompetisi demi kami. Jadi, sudah sewajarnya kita memberikan mereka perlindungan setinggi-tingginya dalam kehidupan nyata dan membuat mereka merasa aman. Sementara 100 junior yang terpilih menganggukkan kepala mereka sebagai tanda penghargaan, para junior yang didiskualifikasi hampir mati karena iri dan cemburu. Mereka pasti merasa seperti itu karena Tuan Rodriguez segera memberitahu mereka bahwa nanosuite cukup tahan terhadap panas, dingin, korosi, dan yang paling penting mampu menahan serangan fisik dari Bloodliner tahap 1 puncak. Memiliki pertahanan seperti itu hanya berarti pakaian itu juga anti peluru. Semua ini ditambah dengan fakta bahwa pakaian tersebut dapat disesuaikan dengan pikiran pemakainya. Alih-alih memberitahu mereka, Tuan Rodriguez meminta si junior untuk menunjukkan demonstrasi dengan meminta Ratu untuk menerapkan lebih besar dari set 1 kurang dari. Segera setelah si junior menyuarakan permintaannya, baju zirah perak keras itu berubah seperti cairan lagi dan berubah bentuk menjadi pakaian putih yang bergaris-garis biru di sisi bahunya. Ada jaket, celana, dan bahkan sepatu olahraga. Semuanya tampak 100% sama seperti pakaian biasa. Sebelum para penonton bisa merasa kagum dengan prosesnya, mata mereka tertarik pada bendera biru yang memiliki beberapa cincin putih yang saling menempel dalam bentuk lingkaran. 1. Saat warga di seluruh dunia melihatnya, mereka merasakan darah mereka mendidih seperti tungku. Tak peduli apapun kewarganegaraannya, ras dan warna kulitnya, atau status sosialnya, semua orang merasakan kebanggaan yang sama saat melihat bendera negaranya di dada junior itu. Itu bendera planet mereka. Itu bendera tanah air mereka. Itu bendera yang akan digunakan untuk mewakili mereka dalam Supremacy Games. Ini bendera bumi. Mereka tidak tahu apakah tim akan mempermalukan mereka di pertandingan mendatang atau membuat mereka bangga. Tetapi mereka tahu bahwa selama bendera itu ada di dada mereka, mereka akan selalu bersorak dan mendukungnya. Tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah memenuhi lapangan saat para instruktur dan junior tidak dapat menahan diri untuk melampiaskan emosi mereka setelah melihat junior itu berdiri tegak, mengenakan seragam pertama manusia bumi. Si junior berbalik tanda setuju, membiarkan mereka melihat bagian belakang juga. Mereka memperhatikan nama junior itu tertulis di bagian atas punggungnya seperti ini Red Paul. Felix dan Sylvia muncul dari dua sudut rombongan dan berjalan menuju tangga panggung. Felix memiliki senyum tipis alami yang sama sementara Sylvia terlihat acuh tak acuh seperti biasanya. Akan tetapi, sesekali dia melirik wajah Felix dengan sedikit hasrat sebelum memaksakan obsesinya yang terbelakang terhadap kulit Felix yang sempurna. Tanpa menyadari bahaya yang mengancam dirinya, Felix langsung naik ke panggung terlebih dahulu dan berjabat tangan dengan sopan dengan Tuan Rodriguez. Sylvia melakukan hal yang sama. Lalu keduanya berdiri bersebelahan sambil memperhatikan ribuan mata yang menatap ke arah mereka dengan berbagai macam emosi. Dengan kepala dingin, Felix mengangkat kepalanya dan fokus ke ruang tunggu VIP. Seketika, ia melihat Presiden AS dengan penglihatannya yang lebih tajam. Ia bertepuk tangan bersama beberapa delegasi pemerintah yang datang bersamanya. Namun, Felix mengabaikannya dan terus melihat ke ruang tunggu VIP, ingin mencari seseorang. Tak lama kemudian, ia tersenyum hangat setelah matanya melihat kakeknya bertepuk tangan dengan penuh semangat sambil berdiri di samping kaca. Di belakang kakeknya, ia melihat beberapa orang asing, bukan para tetua Maxwell. Dia tidak terkejut karena dia tahu bahwa kakeknya hanya mendapat tiket gratis untuk menonton pertemuan itu secara langsung karena status tim Felix. Meski belum resmi, hampir semua orang yang punya otak tahu bahwa dia akan menjadi kapten. Baru sekarang ini menjadi resmi karena Tuan Rodriguez berhenti bertepuk tangan dan mencondongkan tubuhnya ke mikrofon. Selama 3 hari terakhir, kami telah menyiarkan cuplikan pertandingan di saluran TV ESG dan daring. Dua tim mendominasi sebagian besar cuplikan tersebut. Tim Amerika dan tim Rusia. Dia mengulurkan tangannya ke arah Sylvia dan kemudian ke Felix. Jadi,
Saya berasumsi bahwa sebagian besar dari kalian telah melihat pertempuran dan kepemimpinan mereka dalam sorotan tersebut, yang membantu tim mereka mengamankan nomor bendera 2 kali lipat daripada yang lain. Sebagian besar Bloodliner menganggukkan kepala tanda setuju. Suka atau tidak, Felix dan Sylvia menunjukkan performa yang lebih baik daripada mereka semua. Wajar saja jika mereka mendapatkan poin terbanyak dan dianggap sebagai kapten dan wakil kapten. Lagi pula, kalau bukan mereka, lalu siapa? Bagus, tidak ada yang membuat keributan yang tidak perlu. Rodriguez mengendurkan alisnya yang tegang dan melanjutkan, melalui semua yang telah mereka lakukan dalam kompetisi, organisasi ESG sesuai dengan Dewan Dunia, telah mencapai keputusan bulat untuk memilih Sylvia Ivanov sebagai wakil kapten tim Earthling dan Felix Maxwell sebagai kapten. Tepuk, tepuk, di tengah tepuk tangan meriah, Rodriguez mundur selangkah dan memberi isyarat kepada dua anggota staf yang tersisa untuk memberikan nanosuite mereka kepada Felix dan Sylvia. Mengesankan, merasakan bobot jas di tangannya yang ringan, Felix mengangguk samar karena kagum. Ia lalu dengan cepat meminta, "Ratu, tolong buka kotaknya dan aktifkan set 1. Keok, saat kotak itu dibuka, Felix meletakkan tangannya di dalam dan menyaksikan dirinya terbungkus dalam cairan kental berwarna perak. Dia harus mengakui bahwa perasaan itu cukup tidak nyaman dibandingkan dengan apa yang pernah dia coba di kehidupan sebelumnya. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Felix mengenakannya karena ia membeli setelan itu dari Gold Prize Pool dengan 3.500 GP. Generasi dulu tidak seburuk generasi sekarang, yang tidak memikirkan kenyamanan dalam berubah. Mungkin sebaiknya beli versi yang lebih bagus kalau aku mampu untuk bertanding beberapa poin. Felix merenung dalam hati sambil memeriksa seragam barunya. Warna pakaian mereka sama dengan tim utama. Namun, bagian belakangnya benar-benar berbeda karena yang satu bertuliskan VC Sylvia dan nomor 2 di bawahnya, sedangkan yang lain bertuliskan C Felix dan nomor 1 di bawahnya. Lumayan, Felix tersenyum tipis sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaketnya. Ketika Tuan Rodriguez melihat mereka berdua berpakaian, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi isyarat ke kamera untuk mengambil beberapa gambar. Klik-klik, dia tidak perlu bertanya kepada para wartawan karena mereka sudah memeriksanya tanpa henti. Selama proses berlangsung, alis Felix terangkat karena kesal setelah melihat anggota staf membawa kursi kayu panjang tanpa sandaran punggung. Beberapa kursi lebih tinggi dari yang lain. Setelah melihat mereka, Felix ingat bahwa tim itu seharusnya mengambil gambar sejarah pertama sebelum pertemuan berakhir. Semua orang menduga demikian setelah melihat kursi-kursi tersebut. Beberapa menit kemudian, setiap anggota tim manusia bumi berdiri di tanah atau di kursi-kursi itu. Tidak ada seorang pun yang wajahnya terhalang dari bingkai karena yang pendek seperti Olivia ditempatkan di depan sementara yang tinggi berada di belakang. Felix berdiri di tanah tepat di belakang Olivia sementara Sylvia di sebelah kanannya dan Noah di sebelah kirinya. Hal ini menciptakan adegan aneh di tengah frame saat Felix meremas wajah imut Olivia di bawah ancamannya yang terus-menerus. Pada saat yang sama, dua orang di sampingnya terus menatap tanpa ekspresi di depan mereka seperti sedang mengambil foto pemakaman. Klik-klik, tak peduli dengan apa yang dilakukan para junior itu, juru kamera terus memencet tombol pengambilan gambar, mengambil gambar dari setiap sudut. Bahkan drone pun turut berperan. Tak seorang pun merasa itu terlalu berlebihan karena ini adalah tim pertama di planet bumi. Mereka tahu bahwa banyak tim lain akan datang dan melihat momen bersejarah ini dengan rasa kagum dan terpesona. Klik, foto terakhir diambil saat Felix terkekeh sambil menarik kedua pipi Olivia agar lebih terbuka, membuatnya tersenyum paksa dengan ekspresi putus asa. Sisanya tersenyum lebar, menundukkan kepala dengan malu-malu, tertangkap basah berkedip pada saat yang paling buruk, atau berpose seperti model. Semua orang difoto dengan cara yang unik kecuali Noah dan Sylvia, yang bahkan tidak berkedip sedikit pun. Namun, foto ini menunjukkan semangat dan sikap cerah para junior terhadap masa depan mereka. Di kehidupan Felix sebelumnya, foto-foto tim bumi tidak disukai oleh masyarakat. Tidak banyak orang yang memajangnya di rumah mereka dan merasa bangga dengan tim mereka. Itu karena hasil tragis dalam permainan yang berurutan. Namun sekarang, dengan Felix di dalam tim, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati citra tim ini karena dialah yang akan memimpin tim. Tidak, dialah yang akan memimpin seluruh planet menuju masa depan yang cerah di Supremacy Games Alliance. Kali ini akan berbeda, seminggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir,
dan semua tim diminta untuk kembali dari manapun mereka berasal. Bagi tim yang didiskualifikasi, mereka hanya diberi kata-kata penyemangat untuk mencoba tahun depan. Sementara itu, 100 tim terpilih diberi waktu istirahat 2 minggu untuk menyelesaikan tugas. Karena setelah jeda mereka akan diangkut ke markas tim Earthling, yang konon dibangun di suatu tempat tersembunyi. Tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali para pemimpin dunia dan jajaran atas organisasi ESG. Saat ini, bahkan para anggota tim pun tidak tahu di mana lokasinya Danton. Rodriguez menjelaskan dengan cukup jelas bahwa mereka harus fokus menikmati waktu istirahat mereka karena saat mereka melangkahkan kaki ke dalam kantor pusat, mereka tidak akan meninggalkannya untuk waktu yang lama. Itulah yang dilakukan mayoritas orang ketika mereka menghabiskan waktu bersantai di pantai, spa, hotel, UVR.dll. Tidak seorang pun tampak takut terhadap keselamatan para junior karena para pemimpin dunia telah berkumpul di dewan dan menandatangani kontrak secara terbuka yang melarang mereka memberi perintah untuk menyakiti para junior tersebut atau bahkan memiliki sedikit hubungan dengannya. Jelasnya, Ratu telah ditambahkan ke kontrak sebagai pengawas. Dengan dia yang bisa membaca pikiran para pemimpin dunia, melihat tindakan mereka, dan mendengar apapun yang mereka katakan, mustahil untuk lolos dari pengawasannya. Tentu saja, hukuman yang diberikan bukanlah eksekusi langsung oleh Ratu, tetapi pengadilan di dewan. Baru setelah kontrak ditandatangani, para junior merasa benar-benar aman untuk menginjakkan kaki di planet ini tanpa perlu khawatir dibunuh oleh suatu negara. Karena para junior memiliki nanosuit yang dapat berubah dalam sepersekian detik menjadi baju besi perak, para junior tersebut terlindungi dari geng, keluarga, atau siapapun yang punya niat jahat. Begitu saja, Felix dan yang lainnya berhenti menerima perlindungan menyeluruh dari negara, memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam pelarian mereka. Felix menghabiskan minggu lalu di markas besar keluarga di Boston, mengintegrasikan 14% esensi yang dimilikinya. 2% dari sisa integrasi terakhir dan 12% ia temukan dalam 6 botol yang ia beli sebelumnya. Meskipun ia kehilangan 1% dari mencapai kemurnian yang lebih rendah, Felix lebih dari puas dengan 12%. Bagaimana dengan manipulasi racunnya? Felix benar-benar bekerja keras di UVR untuk menghilangkan penundaan bagi kemampuan-kemampuan kecil seperti bom beracun, jarum beracun, belati beracun, dan daftarnya terus bertambah. Karena dia berlatih di ruang latihan di UVR, dia tidak kehilangan energinya seperti di dunia nyata. Ini adalah bonus besar karena sebelumnya dia memakan batu berenergi sedang seperti babi. Sementara itu, untuk kreasi yang lebih besar, Felix masih kesulitan untuk mengeluarkannya secara instan. Untuk kemampuan yang sebesar pilar racunnya, penundaannya bisa mencapai 20 detik. Ini hanya karena Poison Pillars tidak serumit itu. Ketika Felix mencoba menciptakan kemampuan baru seperti rawa racun, nafas miasma, sentuhan mematikan, dan beberapa kemampuan racun lain yang sudah diketahui, dia berhasil dalam beberapa hal dan dia gagal total dalam hal lainnya. Misalnya, napas miasma adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk mengeluarkan napas asam yang menyengat dari mulutnya. Kedengarannya mudah, bukan? Tetapi ketika Felix mencoba melakukan hal yang sama, ia menyadari bahwa ia perlu menyalurkan energi racunnya bukan melalui pori-pori telapak tangannya seperti biasanya, melainkan melalui perutnya. Itu belum semuanya. Dia perlu menggabungkan rangsangan asam dengan rangsangan tajam di dalam lambungnya sebelum aktif mengendalikan organ tubuhnya untuk mengeluarkan napas bagaikan seekor naga yang menyemburkan api. Segala sesuatunya harus dilakukan secara manual supaya kemampuan itu bisa terwujud, tidak seperti para bloodliner yang kemampuan ini sudah terbuka. Mereka hanya perlu memikirkannya dan garis keturunan mereka akan melakukan sisanya secara otomatis. Felix berjuang dengan berbagai jenis kemampuan yang memerlukan pengendalian atas tubuhnya serta energinya. Ini menunjukkan kepada Felix seberapa dalamnya sistem manipulasi unsur itu. Mungkin dibagi menjadi 3 tahap, tetapi Felix merasa bahwa ia akan terjebak di tahap pertama untuk beberapa waktu hingga ia menguasai pengendalian energi racun dalam dirinya. Terakhir, Felix tidak lupa mendaftar kursus ekor untuk mempelajari teknik tentang cara memanfaatkan potensi sebenarnya dari para elit berpengalaman, yang mungkin memiliki mutasi ekor selama puluhan tahun. Kursus dibagi menjadi dasar, menengah, dan lanjutan. Saat ini, Felix baru saja memasuki tingkat menengah, di mana teknik bertarung dan menghindar diajarkan. Begitulah Felix menjalani 7 hari itu.
Hanya berdiam diri di kamarnya dan berlatih dari bangun tidur hingga tidur, berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dirinya. Sekalipun tidak berlatih, Felix tetap tidak berniat meninggalkan kamarnya maupun kantor pusat keluarga. Bagaimanapun, organisasi Gamma dan Hilton masih di luar sana menunggu dengan sabar kesempatan yang sempurna untuk menyerang lagi. Felix bukanlah orang terbelakang yang percaya bahwa organisasi Gamma telah menyerah padanya. Bahkan, ia yakin para anggota organisasi saat ini tengah menggigit kuku karena tidak sabar dan gelisah saat mengamati markas besar. Ketidaksabaran mereka dapat dimengerti karena kemungkinan besar mereka telah melihat bahwa Felix telah menggantikan garis keturunannya. Di mata mereka, nilai dan harga diri Felix semakin berkurang setiap kali ia menggantikannya. Jika Felix akhirnya mengganti seluruh garis keturunannya tanpa tertangkap, itu adalah kerugian besar bagi mereka. Tidak mungkin mereka akan menyerah pada garis keturunan legendaris yang ditemukan di planet terbelakang. Felix tahu semua ini sebelumnya. Dengan demikian, ia paham bahwa jika ia bermain lambat, organisasi Gamma atau Hilton pasti akan menyerbu dan membuat kesalahan fatal dalam rencana mereka untuk menangkapnya. Felix ingin memanfaatkan kesalahan itu dan mencari tahu koordinasi pesawat luar angkasa organisasi. Saat tangannya berada di koordinasi, rencana untuk menyingkirkan tumor tersebut secara resmi akan dimulai. Besok pagi, jam 9 pagi. Dering-dering, mendengar suara gelang itu, Felix membuka matanya yang masih berkunang-kunang perlahan dan memandanginya, ingin memeriksa ide penelepon. Setelah melihat bahwa itu Molly, dia mengangkat alisnya karena terkejut dan menerima panggilan itu. Begitu panggilan tersambung, suara ceria Natalia bergema di ruangan itu, "Kak Felix. Apa kabar?" Sebelum Felix dapat menjawab, suara menggoda kedua menyusulnya, "Betapa dinginnya dirimu, tidak meneleponku sekalipun sejak pertemuan terakhir kita di rumah lelang." "Stella, bukankah sudah kubilang jangan bawa-bawa masalah seperti itu?" Tanpa perlu menebak-nebak, Felix tahu kalau itu adalah Molly karena ia sudah biasa mendengar suara merdu Molly di drama-drama yang dibintanginya. "Sepertinya kalian baik-baik saja, gadis-gadis." Felix terkekeh sambil berjalan ke kamar mandi. Kalau kamu mau bertanya sekali-sekali, kamu pasti tahu." Stella mengeluh. "Stella, aku akan menendangmu dari panggilan jika kau terus mengganggu Tuan Felix seperti ini." Molly mengancam. Sekarang, dia punya hak untuk merasa tersinggung. Felix meminta maaf sambil menggosok giginya, "Aku seharusnya menelepon sekali atau dua kali, tapi aku sedang sibuk dengan pekerjaan." Segera setelah mendengarnya berkata demikian, Stella terkikik dan bertanya, "Bagaimana menurutmu aktingku?" "Gadis jalang ini." Felix tersenyum kecut dan menjawab, "Sempurna seperti biasa." Celakanya, saat Felix berkata demikian, ia jatuh ke dalam perangkap Stella yang mendengus, "Jika memang sebagus itu, mengapa aku belum menerima tawaran film yang kau janjikan?" "Sudah 4,5 bulan berlalu, tidak?" Bingung melihat dia terdiam di tengah amukannya, Felix mengangkat alisnya sambil melirik rincian panggilan itu. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Molly benar-benar dikeluarkan dari panggilan tersebut. "Apakah Anda harus bersikap seganas ini, Nona Molly?" Felix kehabisan kata-kata. "Saya sudah memperingatkannya, tetapi dia tidak mau mendengarkan." Molly menambahkan, "Ditambah lagi, saya menelepon untuk menanyakan apakah kamu akan datang menonton pilote episode premier." "Ya, aku akan ke sana," jawab Felix. Setelah Molly menerima konfirmasi positif, dia tidak membuang-buang waktu Felix dengan obrolan yang tidak perlu saat dia mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Felix benar-benar berencana untuk pergi karena dia tidak ingin melewatkan acara episode perdana serialnya, My Love Rival Is Me. Meskipun itu adalah sebuah serial dan seluruh musim pertamanya akan ditayangkan di Max Network platform sekaligus, acara-acara seperti itu diselenggarakan sepanjang waktu untuk menambah publisitas pada serial tersebut. Dalam acara ini, ratusan aktor-aktris terkenal, investor, idola UVR, idola SG, dan banyak lagi individu akan diundang untuk berjalan di karpet merah dan menonton pemutaran perdana di satu bioskop. Karena Felix berencana mendirikan perusahaan investasi yang akan merambah ke banyak industri, tidak mungkin ia akan melewatkan kesempatan untuk tampil di luar sana dan bersosialisasi dengan beberapa orang di sana. Tujuan akhir dari perusahaan investasinya adalah untuk memiliki banyak perusahaan seperti studio film, studio animasi, studio game, perusahaan pertambangan, agensi SG Idol,
Agar kekaisaran bisnis raksasa seperti itu dapat menanamkan akarnya di UVR dan juga alam semesta nyata, Felix memerlukan jaringan bisnis dan sosial yang nyata dan solid untuk mewujudkannya. Jika tidak, perusahaannya akan terus-menerus diserang dari segala arah begitu ia mulai mengganggu rekan-rekannya dalam menaiki tangga bisnis perusahaannya. Itulah sebabnya Felix berencana mengangkat Ten Igris sebagai CEO perusahaan sementara ia hanya menangani isu-isu yang paling penting dan mendesak saja. Dia sudah membicarakan masalah itu dengannya sebelumnya dan Tuan Igris lebih dari bersedia karena dia akan memiliki 3% saham dari perusahaan Mega, meninggalkan Felix 97% dan dominasi penuh pada semua aspeknya. Saat ini, Felix hanya tinggal menunggu berkas perusahaan disetujui oleh kantor pendaftaran perusahaan di kerajaan. Dokumen tersebut sebenarnya telah diajukan oleh Ten Igris sebulan yang lalu, namun mereka masih belum diberi lampu hijau. Felix berharap hal itu tidak memakan waktu lama karena musim pertama serial tersebut akan dirilis dalam 9 hari dan acara premier akan berlangsung 3 hari dari sekarang. Dia ingin memperkenalkan perusahaannya kepada orang-orang yang akan ditemuinya di acara tersebut alih-alih hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang investor tunggal. Ada perbedaan besar antara keduanya. Setelah mandi pagi, Felix mengirimi Stella sebuah pesan, yang isinya bahwa dia harus menunggu tawaran film dalam 1 atau 2 bulan ke depan maksimal. Kemudian, dia pergi ke kafetaria untuk makan sebentar. Setengah jam kemudian, Felix sedang duduk di kafetaria, menyantap sarapannya bersama Olivia. Seperti biasa, Olivia sedang mengunyah kue karena itu adalah camilan sarapan kesukaannya. Felix menyeruput jus jeruk dari gelasnya dan bertanya, "Kapan kamu berencana mengganti garis keturunanmu?" "Kemungkinan besar dalam 4 hari setelah saya menerima jarum penentu genom dan jarum pencetak." Olivia mengepalkan tangannya dengan tekad, "Saya siap untuk mengintegrasikan 15% sekaligus." "Bagus." Felix tersenyum tipis dan mengirim pesan, "Datanglah ke kamarku dalam 4 jam, aku akan memberimu botol garis keturunan tingkat 2 yang epik dan beberapa ramuan persentase ganda untuk mengurangi rasa sakit." Olivia menganggukkan kepalanya tanda menghargai, dengan sedikit remah-remah makanan di dekat bibirnya. Felix terkekeh melihat pemandangan itu dan membawa piringnya ke tempat sampah. Dia sudah menghabiskan sarapannya. Sekarang, dia kembali ke kamarnya untuk masuk ke UVR dan mengikuti kursus pagi untuk latihan ekornya. Tepat saat Felix mencapai kamarnya dari kafetaria, ia menerima pesan dari kakeknya yang memberitahukan bahwa 5 hari kemudian, akan ada pesta perpisahan untuk tim. Acara ini akan diselenggarakan oleh Gubernur Negara Bagian Massachusetts dan tamu yang hadir hanya pejabat berwenang yang memiliki pengaruh besar di negara bagian tersebut. Dengan demikian, seluruh tim wajib hadir tanpa terkecuali. Felix langsung bertanya dengan ekspresi serius, apakah ini ide gubernur atau ada orang yang mengusulkan kepadanya. Robert tidak tahu apa yang diinginkannya dari informasi tersebut, tetapi dia tetap menjawab, "Saya yakin itu adalah perbuatan tetua agung keluarga Hilton." Tetua Charlotte menerima informasi ini dari bawahannya tentang hal itu. Mencoba mengeluarkanku dengan paksa, Felix menyeringai lebar setelah mendengar jawaban positif. Dia agak ragu pada awalnya karena mereka telah menghadiri jamuan makan minggu lalu di rumah gubernur. Itu adalah perayaan prestasi tim nasional di kompetisi dunia. Felix merasa tidak masuk akal jika gubernur menyelenggarakan acara lain secepatnya sesuai keinginannya sendiri. Tetapi sekarang sepertinya dia diyakinkan oleh Tetua Agung Hilton untuk menyelenggarakan satu acara sebagai pelepasan terakhir karena Felix dan yang lainnya akan tetap berada di markas besar bumi untuk waktu yang lama. Seperti dugaannya, keluarga Hilton mungkin ditekan oleh organisasi untuk bertindak secepat mungkin. Karena dia selalu mengurung diri di markas besar keluarga, dia tidak memberi mereka pilihan lain selain memaksanya keluar dengan metode seperti itu. Felix menghargainya karena sekarang dia tahu kapan dan di mana dia akan dipukul. Sekarang dia perlu mulai merencanakan tindakan balasan terlebih dahulu dan memanfaatkan pengetahuan ini. Ini sungguh tidak menguntungkan bagi keluarga Hilton karena di mata mereka, Felix seharusnya tidak menduga akan mendapat serangan dari mereka atau siapapun dalam hal itu. Lagi pula, dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan organisasi seperti orang lain. Sayangnya, dengan informasi masa depannya mengenai organisasi dan hubungan mereka dengan mereka, niat jahat mereka tampak jelas di matanya. Hehe, apa mereka mau menyerbu pesta? Menculikku di tengah jalan, Felix menyeringai jahat, aku tidak sabar melihat rencana apa yang mereka punya untukku.
10 menit kemudian, di dalam Ivy League City, tubuh Felix direkonstruksi di pinggir jalan lebar, yang dipenuhi mobil-mobil mewah yang melintas di depannya. Namun hovercar tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa karena beberapa bloodliners bepergian dengan cepat menggunakan tunggangan berkaki 4, kendaraan berbentuk bulat yang tembus pandang, dan metode transportasi yang tampak aneh lainnya. Gedebuk, tepat saat Felix ingin berbalik, bahunya terbentur oleh seorang bloodliner yang wajahnya terkubur dalam hologram. Maaf sekali, bloodliner meminta maaf sambil menundukkan kepala sedikit. Ini salahku. Felix tersenyum sopan. Aku seharusnya tidak lock off di sisi samping. Aku mengerti perasaanmu, saudaraku. Bloodliner membenamkan kepalanya ke dalam hologram dan melambaikan tangannya dengan sedih, semoga berhasil menemukan tempat tinggal. Kau juga, kata Felix sambil menatap bahu lelaki itu yang terkulai. Dia tahu bahwa pria itu sedang berjuang untuk mencari tempat sewa atau beli di dalam kawasan pemukiman Ivy League City. Sama seperti pria itu, Felix juga tidak berhasil menemukan tempat tinggal selama 7 hari terakhir berada di kota tersebut. Hal ini karena di seluruh jajaran pegunungan, hanya ada 10 gunung yang digunakan sebagai tempat tinggal. Gunung-gunung tersebut sudah penuh sesak dengan pemain SG Gold ke atas. Astaga, bahkan ada apartemen yang dihuni 3 hingga 4 pemain seperti orang miskin yang bangkrut. Namun pada kenyataannya, semua orang di kota Ivy League adalah bangsawan kaya karena pangkat tinggi mereka di platform SG. Mereka mampu membeli banyak rumah dan rumah mewah di luar Ivy League City, tetapi di sini, sebagian besar dari mereka adalah tunawisma seperti Felix. Hal ini terjadi karena kota Ivy League dibangun di atas rangkaian pegunungan yang sederhana dan tidak menyebar hingga tak terbatas seperti kota-kota ibu kota di UVR. Gunung-gunung itu puncaknya sudah dihaluskan dan diambil alih. Misalnya, ada gunung teleportasi, gunung pasar PPFT, gunung pasar umum, gunung misi, gunung sekolah, gunung arena, gunung pusat pelatihan, dan daftarnya terus bertambah. Akibatnya, hanya tersisa beberapa gunung yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal. Jumlah itu jauh dari cukup untuk menampung semua pemain. Meskipun organisasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan liga dan kota melihat bahwa kurangnya ruang menyebabkan masalah bagi para pemain, mereka tetap tidak menambahkan 100 gunung tambahan untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, para bajingan itu menciptakan satu gunung perumahan setiap tahun dan membiarkan para pemain berjuang mati-matian untuk menawar rumah, apartemen, kamar, dan bahkan garasi. Mata uang yang digunakan dalam lelang ini adalah poin permainan. Namun, para pemain masih saja menawar dengan gegabah untuk membeli paling sedikit satu kamar agar mereka bisa memiliki tempat tinggal di kota tersebut alih-alih harus berteleportasi bolak-balik. Tidak seorang pun sanggup membayar 200 GP untuk setiap teleportasi dan tidak mungkin para garis keturunan yang sombong itu akan tidur di jalanan seperti gelandangan. Solusi terakhir yang mereka miliki adalah keluar dari akun di tempat umum dan tidur di dunia nyata hanya untuk masuk lagi di tempat yang sama. Inilah yang baru saja ditunjukkan Felix. Akan tetapi, ini bukanlah solusi jangka panjang atau bahkan solusi yang nyaman karena para bloodliner akan dipaksa untuk hanya menggunakan gelang up mereka untuk masuk dan bukan VR pod yang nyaman. Oleh karena itu, untuk bisa tinggal di kota, seseorang harus rela membayar mahal. Inilah alasannya Felix tidak pernah tinggal di kota itu sebelumnya meskipun dia tahu bahwa kota itu 100 kali lebih baik daripada ibu kota kekaisaran. Tentu saja, jika dilihat dari sisi garis keturunan. Akan tetapi, ia menahan 12K poin permainannya hanya untuk mempersiapkan lelang perumahan mendatang dan mendapatkan setidaknya satu kamar di apartemen. Dia tidak peduli jika dia berbagi apartemen dengan pemain lain karena dia bisa melatih manipulasi racunnya di pusat pelatihan gunung. Lelang yang akan datang sebenarnya sudah dekat, akan berlangsung sebulan lagi. Setelah mendapatkan kamar, Felix berencana untuk pindah ke sana dan tinggal di kota ini untuk waktu yang lama. Saat ini, Felix sedang berjalan di jalan, menuju sekolah tempat dia diajarkan kursus teknik ekor. Jelas saja, Felix tidak akan memilih sekolah di kota Androksa atau kota Mariana karena biaya sekolah di sana sangat mahal dan kualitas kursusnya pun tidak sebaik jika diajarkan langsung oleh pemain aktif tingkat tinggi. Sekolah tempat Felix mendaftar minggu lalu disebut Sekolah Silverhammer. Dia memilihnya karena ulasan bagus yang diterima instrukturnya dan biayanya terjangkau. Hanya 300 GP per bulan. Setelah berjalan sebentar, Felix telah sampai di pintu masuk gedung pencakar langit,
yang memiliki papan nama yang dipasang di setiap dua lantai. Jika seseorang bosan menghitungnya, mereka akan menemukan total 40 papan nama. Setiap papan tanda mewakili sekolah ekor yang berbeda dan disiplin ilmu yang berbeda. Sudah menjadi akal sehat bahwa mutasi tidak semuanya sama. Oleh karena itu, ekor yang dimaksudkan untuk mencambuk dan menghancurkan tidak boleh diajarkan teknik yang dimaksudkan untuk mengiris dan membelah. Felix tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat papan nama sekolahnya yang ada tepat di atasnya. Sebaliknya, ia hanya berjalan masuk ke dalam gedung yang ramai itu dan menuju salah satu dari 5 lift. Setelah masuk dan menunggu hingga penuh, lift otomatis tertutup. Semuanya memiliki ekor dengan bentuk dan jenis yang unik. Ekor Felix sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan beberapa ekor lainnya. Sama seperti pemain di depannya, yang memiliki gergaji metalik hitam sebagai ekor. Bajingan itu menempelkannya tepat di atas hidung Felix, memaksanya berdiri kaku agar hidungnya tidak dioperasi. Dia mungkin tidak mati, tetapi pastinya akan sangat menyakitkan. Pengalaman ini dialami setiap hari oleh siapapun yang mau naik lift. Bahkan, ekor Felix yang berbulu halus kini diletakkan di bibir seorang gadis di belakangnya. Kalau Felix menoleh, dia akan melihat bahwa wanita itu menempelkan bibirnya erat-erat seolah-olah hidupnya bergantung padanya agar tidak memakan helaian ekornya. Melelahkan. Alhamdulillah, Felix mendesah lega saat melangkah keluar dari lift dengan sedikit kesulitan. Beruntung baginya, lantai sekolahnya cukup dekat dengan lantai dasar. Setelah keluar, Felix langsung melihat lantai yang sangat luas dan lebar, membentang setidaknya 1 atau 2 kilometer. Itu sama sekali tidak proporsional dengan ukuran gedung pencakar langit yang sebenarnya. Di lantai yang luas ini, terdapat banyak mesin berpenampilan unik, yang ditata secara teratur. Berkat penglihatan Felix yang meningkat, dia bisa melihat puluhan bloodliners merentangkan ekor mereka sambil duduk di tengah lantai. Ketika mereka sedang melakukan peregangan, seorang lelaki berbadan kekar dengan dada bagian atas yang berbulu terekspos dan janggut hitam tebal berjalan di antara mereka sambil menyilangkan lengan di dada. Ia memiliki ekor tebal berkulit perak, yang datar dan menggembung di ujungnya. Karena itu, ekornya benar-benar menyerupai palu perak. Melihat mereka sudah mulai, Felix tidak berlama-lama di tempat dan dengan cepat berlari ke arah mereka. Saat dia mendekat, dia diperhatikan oleh pria berjanggut hitam dan para siswa. "Tuan Tanah, Anda terlambat 3 menit. Tidak senang dengan keterlambatannya, dia mengangkat alisnya dan memperingatkan, sudah kubilang sebelumnya, Anda harus datang lebih awal atau tidak datang sama sekali. Jangan pernah datang terlambat di kelas saya." Tepat saat para bloodliner mulai tertawa dengan ekspresi senang, mereka mendapat tatapan tajam dari sang instruktur, "Ini berlaku untuk kalian semua." Tak seorang pun dari mereka yang mengeluarkan sepatah kata pun setelah itu. Melihat instruktur berjanggut hitam itu menatapnya lagi, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti lalu duduk di tanah. Meski seluruh gedung itu penuh dengan sekolah-sekolah yang secara khusus ditujukan untuk ekor, Felix tidak ingin dikeluarkan dari sekolah ini karena gaya bertarung instruktur berjanggut hitam itu sangat sejalan dengan apa yang diinginkannya dari mutasi ekornya. Instruktur tersebut dijuluki The Demolisher, meskipun nama seknya adalah Silver Hammer. Ia mendapat julukan ini karena gaya bertarungnya yang brutal, yang memanfaatkan mutasi ekornya untuk menghasilkan serangan berat yang mampu meledakkan musuh-musuhnya saat bersentuhan. Inilah gaya bertarung Silver Hammer, pemain platinum tingkat puncak, instruktur Felix, dan pendiri sekolah Silver Hammer. Setelah beberapa saat, tepuk-tepuk, Silver Hammer bertepuk tangan 2 kali untuk menarik perhatian semua orang kepadanya. "Berpisahlah sesuai tingkatan kelas kalian dan pergilah ke area yang kalian pilih." Setelah mendengar itu, sekitar 20 orang bloodliner itu berdiri dan pergi ke 3 arah berbeda. Felix adalah bagian dari kelompok terbesar saat ia mengikuti mereka ke suatu area yang penuh dengan mesin-mesin perak seperti alat pemukul, boneka ais standar, dan mesin-mesin unik lainnya yang dibuat khusus untuk pelatihan tile. Ini adalah area untuk kursus tingkat menengah tempat Felix saat ini berada. Setelah Felix mencapai mesin yang mirip alat pemukul dengan beberapa bantalan terpasang di atasnya, ia berdiri di depannya dan menunggu instruksi selanjutnya. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, sang instruktur mengirim pesan kepada tiap-tiap murid tingkat menengah, yang berisi perintah untuk berlatih teknik Charging Devil selama 30 menit dan teknik Impregnable Defense selama 30 menit.
Tidak seorang pun bereaksi aneh terhadap instruksi yang diberikan melalui pesan karena mereka tahu bahwa instruktur selalu menghabiskan 1 jam dengan pemula, kemudian 1 jam dengan mereka, dan terakhir 1 jam dengan siswa tingkat lanjut. Mereka tidak mengeluh tentang pengaturan tersebut karena mereka dapat mempraktikkan apa yang mereka pelajari sebelumnya pada jam-jam tersebut. Ditambah lagi, instruktur selalu dapat berteleportasi di samping mereka dan memeriksa kemajuan mereka atau apakah mereka melakukan kesalahan. Kalau saja Ivy League tidak mengambil 50% keuntungan bulanannya, Silverhammer bisa saja mempekerjakan instruktur lain untuk membantunya. Sayangnya, setiap sekolah di kota itu terpaksa membayar sejumlah itu untuk tetap menyewa lantai. Felix mundur dari mesin itu, menjaga jarak 40 meter darinya. Dia menyipitkan matanya ke bantalan merah di ujung kanan mesin dan tiba-tiba berlari dengan kecepatan sedang. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan terlalu banyak, akan lebih sulit baginya untuk melakukan teknik yang baru dipelajarinya kemarin. Saat Felix mencapai beberapa meter di dekat mesin, dia meletakkan satu kaki di depannya dan melengkungkan pinggangnya sepenuhnya ke kanan sebelum menggunakan momentum untuk mendorong dirinya maju. Begitu dia melihat bantalan merah, Felix membuka matanya lebar-lebar sambil menyalurkan seluruh momentum yang terbangun dari lari cepat dan postur tubuhnya untuk mengayunkan ekornya ke arah sasaran. Suara mendesing. Deru angin terdengar menjanjikan di telinga Felix karena ia tahu bahwa tanpa momentum yang terbangun, tidak mungkin ekornya dapat menghasilkannya. Sialan. Celakanya, ujung ekor yang lebih menonjol itu sama sekali tidak mengenai bantalan merah itu saat menghantam permukaan logam keras mesin itu. Sementara itu, Felix lah yang akhirnya kepalanya terbentur bantalan merah. Karena momentum yang terbangun, Felix akhirnya terjatuh di udara 2 kali sebelum mendarat di pantatnya. Hahaha, para bloodliner di dekatnya menertawakan pemandangan itu sebelum mulai bertaruh satu sama lain apakah Felix akan berakhir bertabrakan dengan mesin itu di waktu berikutnya atau terjatuh 3 kali di udara. Setelah mendengar rincian taruhan mereka, Felix hanya menunjukkan jari tengah dan kembali ke posisi sebelumnya. Dia ingin mengulang teknik yang sama. Dia tahu bahwa jika dia berhasil mempelajari teknik ini, ekornya berpotensi menghasilkan hingga 5.300 BF minimum. Itu peningkatan 300 BF hanya dari teknik itu. Setelah Felix kehilangan kekuatan supernya, setiap teknik yang dapat meningkatkan kekuatan ofensifnya harus dipelajari. Karena itu, ia sama sekali mengabaikan para pelawak itu, yang juga tengah berjuang untuk mempelajari teknik tersebut, dan meneruskan latihannya. 30 menit kemudian, pada akhirnya, Felix tidak berhasil mengenai bantalan merah itu sekalipun dengan ekornya. Namun, dia berhasil mengenainya dengan seluruh bagian tubuhnya. Sekarang, dia berjalan ke mesin perak lain yang memiliki beberapa meriam yang ditempelkan di badannya. Kali ini, ia berencana untuk berlatih teknik pertahanan yang tidak dapat ditembus, salah satu yang tersulit untuk dilakukan pada tingkat menengah. Karena Felix baru saja naik ke tingkat menengah, dia berlatih teknik ini hanya sekali kemarin setelah instruktur menunjukkannya kepada mereka. Aduh, persetan dengan hidupku. Tak lama kemudian, area di sekitar Felix dipenuhi erangan kesakitan dan tangisan dari pria dan wanita dewasa. Mereka adalah siswa senior di tingkat menengah. Namun, mereka masih berjuang untuk menguasainya. Semoga saja tidak seburuk kemarin. Felix menelan ludah saat dia berdiri 10 meter dari mesin itu. Ia mengibaskan ekornya ke kiri dan kanan, lalu ke atas dan ke bawah. Ia terus melakukannya sambil menambah kecepatan hingga ia mengacaukan urutannya. Kemudian dia melakukannya lagi dan lagi selama 2 menit berikutnya hingga dia menerima pesan dari instruktur, pemilik, berhenti main-main dan aktifkan mesinnya. Aku hanya melakukan peregangan. Felix terbatuk dan berhenti membuang-buang waktu. Dia menatap mulut-mulut meriam yang berkilauan itu dan mengendurkan bahunya yang tegang, lalu tembak, wuss, fiuh. Saat kemampuan itu ditembakkan dari meriam, seluruh bagian tubuh Felix membeku di samping ekornya. Artinya, dia harus bertahan dengan sempurna menggunakan ekornya atau dia akan kehujanan seperti yang lain. Ledakan-ledakan, untungnya, dengan penglihatannya yang ditingkatkan, Felix mampu menyadari lintasan kemampuan tersebut bahkan sebelum mereka melewati separuh perjalanan mereka. Ini berarti Felix tahu kemampuan mana yang pertama kali muncul dan mana yang terakhir. Dengan mengetahui hal ini, Felix mengendalikan ekornya untuk memblokir kemampuan tersebut secara tepat sesuai urutannya.
Hal ini menghasilkan pertahanan yang bersih dan sempurna. Namun, tidak ada yang merasa terkejut dengan hal ini karena Felix baru saja melewati level 1. Pada level ini, hanya 20 kemampuan yang ditembakkan secara bertahap. Kesenangan benar-benar dimulai di level berikutnya, di mana Felix harus menggunakan ekornya untuk menangkal 30 kemampuan. Terlepas dari itu, Felix berhasil melakukannya dengan susah payah dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kemudian tibalah level ketiga dan keempat. Felix masih belum tersentuh. Meski ia selalu tampak seperti hendak mencapai batas kemampuannya, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari serangan itu tanpa sedikit pun goresan. Sudah mencapai level 5 pada percobaan kedua. Benar-benar pemain berbakat yang sedang naik daun. Silver Hammer telah berteleportasi beberapa meter di belakang Felix dan mengawasinya sejak ia melewati tingkat ketiga. Mari kita lihat bagaimana dia bertahan dengan 60 serangan kemampuan yang berlangsung selama 15 detik. Silver Hammer mengusap jenggotnya dengan ekspresi penuh harap. Wush, wush, fiuh. Begitu meriam mulai menembak, Felix menahan napas sementara pupil matanya melebar karena fokus pada rentetan kemampuan, yang tampak seperti ditumpuk satu sama lain. Namun di mata Felix, dia masih mampu memperhatikan bentuk, elemen, kecepatan, dan yang paling penting, lintasannya. Jadi, ledakan, 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 ekornya terus bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah, depan dengan sangat cepat. Orang biasa hampir tidak dapat melihat garis kuning, menghancurkan kemampuan tersebut saat mereka menyentuhnya. Namun, Silver Hammer dapat melihat dengan jelas bahwa Felix menggunakan apa yang diajarkan kepadanya kemarin untuk melindungi dirinya sendiri alih-alih hanya berayun secara acak, berharap yang terbaik. Kemampuan berukuran kecil. Gunakan pendekatan yang lembut dan cepat untuk menghemat energi dan waktu karena ayunan tersebut dapat dialihkan ke arah lain di tengah penerbangan. Bagaimana dengan kemampuan berukuran besar? Salurkan ayunan setengah bertenaga berat untuk menyingkirkannya. Karena serangan tersebut berat, angin yang dihasilkan setelah ayunan cukup untuk menghancurkan kemampuan kecil dan memperlambat kemampuan besar. Pendekatan ini memberi Felix waktu sepersekian detik untuk memulihkan ekornya dari animasi ayunan dan mengulangi urutan teknik yang sama. Silver Hammer menghargai bahwa Felix menyalin persis apa yang dia tunjukkan kemarin kepada para siswa alih-alih menggunakan caranya sendiri. Lagi pula, dia bertarung dengan ekornya sepanjang hidupnya, dan pengalaman yang dikumpulkannya tidak bisa diperoleh Felix atau yang lain dalam waktu sesingkat itu. Jika yang lain menggunakan cara mereka untuk bertahan, alih-alih teknik optimal yang diajarkannya, itu sungguh tindakan bodoh dan membuang-buang poin yang telah susah payah mereka peroleh. Wuih. Ark, oh, dia mengacau. Silver Hammer langsung tertawa kecil setelah melihat belati transparan menusuk tempurung lutut Felix. Saat itu juga fokus Felix terpecah. Kesalahan fatal tersebut menimpanya karena ritme dan pola yang ia ikuti secara tidak sadar hancur berantakan, yang menyebabkan semakin banyak kemampuan berhasil melewati ekornya dan mendarat padanya. Ledakan, ledakan, Ark, sial, jeda, jeda, waktu habis. Ketika Felix berteriak dalam benaknya, ia di saat yang sama mengirimkannya kepada Silver Hammer, memohon agar dia menghentikan latihannya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia dihantam ke kiri dan kanan oleh kemampuan-kemampuan elemental itu. Dia mungkin tidak akan mati karena Silver Hammer menghilangkan opsi itu dari lantainya, tetapi rasa sakit yang dia rasakan 100% nyata. Waktu habis. Hehehehe. Silver Hammer terkekeh geli sambil berteleportasi kembali ke area pemula. Di sekolahnya, mereka diajari teknik, mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan mereka, dan bahkan diperlihatkan berbagai demonstrasi beserta kesalahan yang harus dihindari. Saat mereka mulai berlatih teknik tersebut, tidak ada jeda, tidak ada waktu istirahat, tidak ada belas kasihan. Silver Hammer tahu bahwa rasa sakit adalah motivasi terbaik untuk memaksa para Bloodline itu mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mempelajari tekniknya secepat mungkin. Jika mereka tidak ingin merasakannya, kuasai tekniknya. Demikianlah, ia sama sekali tuli terhadap teriakan dan permohonan murid-muridnya yang menengah dan lanjutan, sambil mengajari para pendatang baru cara mengayunkan ekor mereka dengan benar dan lembut seperti orang tua yang sabar. Sayang, hal yang sama tidak berlaku bagi para pendatang baru, mereka menggigil setiap kali mendengar gema menyedihkan itu. Mungkin, saya harus mencoba sekolah lain. Beberapa dari mereka sudah menunjukkan tanda-tanda penyesalan.
Silverhammer sama sekali mengabaikan tanda-tanda itu dan terus melanjutkan pekerjaannya. Jika mereka ingin pergi, pintunya ada tepat di belakang mereka.